Bab 1766, Memasuki Aula Utama. Kakek Yu, apakah kamu berniat bertarung denganku untuk memperebutkan slot? Marah dengan tindakan Pak Tua Yu, rambut Tuan Putih berdiri tegak, seolah bersiap untuk menerkam pihak lain. 60 tetesan darah reinkarnasi darah Sage kuno jauh melebihi harga yang bersedia dibayarnya. Dengan susah payah ia memilih untuk membayar harga ini, namun, seseorang benar-benar ingin memperebutkannya. Tak tertahankan. Seperti yang dikatakan pemuda itu, ini adalah pelelangan. Ini kompetisi yang adil, bukan? Pak Tua Yu mengejek dengan dingin. Jika Anda bersedia membayar harga yang lebih tinggi, lanjutkan saja. Bagaimanapun, saya hanya ingin Anda tahu bahwa saya akan menghapus slot ini. Petik 2. Masih ada 2 slot lagi, kan? Mengapa Anda tidak memilih keduanya saja? White Overlord meraung marah. Apakah kamu menganggapku bodoh? Sementara kami dari suku roh memiliki banyak ahli di barisan kami bukanlah orang bodoh yang akan membiarkan diri kami dimanfaatkan. Pak Tua Yu mendengus dingin. Selain itu, Zhang Xi telah mengatakan bahwa penawar tertinggi akan dapat memperoleh slot. Karena Anda telah menawar 60, saya akan menawar 65 kalau begitu. Petik 2. Kamu, tubuh White Overlord gemetar karena marah, tapi tidak ada yang bisa dilakukannya. Karena itu adalah pelelangan, tak perlu dikatakan bahwa artefak itu akan pergi ke penawar tertinggi. Itu tidak mungkin begitu mendominasi untuk menghentikan orang lain bahkan menawar. Aku akan menawarkan 66 tetesan kalau begitu. White Overlord meludah dengan dingin. 67 tetesan, 68 tetesan. Tuan Putih benar-benar ingin mencabik-cabik pihak lain. 70 tetesan. Pak Tua Yu terus menaikkan tawaran dengan acuh tak acuh. Kamu sangat baik, saya akan menawar 75 tetesan. Tidak tahan lagi, White Overlord meraung dengan sangat marah. Kakek Yu, coba dorong keberuntunganmu lebih jauh, dan aku bersumpah akan membawamu ke sini dan sekarang juga. Begitu, baik-baik saja maka, karena kamu sudah memadamkannya seperti ini, aku akan membiarkanmu untuk yang ini. Melihat bahwa dia telah berhasil menaikkan harga menjadi 75 tetesan, Pak Tua Yu terkekeh pelan sebelum terdiam. Dia sudah tahu bahwa White Overlord sudah mencapai batas kesabarannya. Jika dia terus memprovokasi yang terakhir lebih jauh, yang terakhir mungkin benar-benar bergerak padanya. Tentu saja, dengan kekuatannya, dia tidak takut pada White Overlord. Namun, kekuatan destruktif dari binatang mengamuk tidak bisa diremehkan. Selain itu, para ahli dari paviliun guru-guru dan 100 sekolah filsuf juga ada di sekitar sini, jadi tak perlu dikatakan lagi bahwa akan menjadi ide yang buruk untuk menyerang suku binatang. Sini, melihat bahwa Pak Tua Yu tidak bersaing dengannya lebih jauh, Tuan Putih mendengus dengan dingin sebelum melemparkan botol batu giok ke Zhang Xuan. Ada persis 75 tetesan darah kuno di dalam botol, dan semuanya berasal dari reinkarnasi darah orang bijak kuno. Karena fisik yang lebih besar dari mereka yang ada di suku binatang, mereka mampu mempersembahkan lebih banyak darah mereka daripada manusia yang lebih kecil dan pembudidaya iblis dunia lain. Namun, karena terobosan mereka sangat bergantung pada garis keturunan dan bakat mereka, jauh lebih sulit bagi mereka untuk memajukan kultivasi mereka. Akibatnya, jumlah sage kuno dari ranah reinkarnasi darah yang mereka miliki secara signifikan lebih rendah daripada manusia dan iblis dunia lain. Sulit bagi mereka untuk menyimpan 75 tetesan darah itu, dan memberikannya seperti itu sangat menyakitkan mereka. Baiklah, slot kedua jatuh ke Bistri B. Adapun slot ketiga, tawaran awal adalah 100 tetesan darah sage kuno. Zhang Xuan mengumumkan sambil tersenyum. 100 tetesan. Wajah Pak Tua Yu menegang setelah mendengar harganya. Darah mengalir ke kepalanya saat dia memaki pemuda itu dengan marah. Kenapa kamu tidak pergi saja sendiri? Beberapa saat sebelumnya, harganya hanya 60 tetesan, tetapi tiba-tiba, harganya hampir 2 kali lipat. Anda melakukannya dengan sengaja, bukan? Dia mengira bahwa slot ketiga hanya akan menghabiskan paling banyak 70 tetesan darah sage kuno, itulah sebabnya dia memilih untuk tidak bersaing dengan White Overlord di atasnya. Namun, siapa yang tahu bahwa orang ini sebenarnya sangat tidak bermoral. 100 sekolah filsuf memiliki 3 slot saat ini, dan suku binatang memiliki 2 slot. Anda adalah satu-satunya dengan hanya 1 slot. Apakah Anda ingin slot atau tidak? Aku tidak keberatan menyimpannya untuk diriku sendiri. Zhang Xuan menjawab dengan dingin. Juga, aku bisa memberitahumu bahwa aku memang mempermainkanmu, tapi apa yang akan kamu lakukan tentang itu? Ambil atau tinggalkan. Itu adalah kesempatan yang bagus untuk mengacaukan suku iblis dunia lain, jadi tidak mungkin dia membiarkannya lolos dari jari-jarinya. Bagaimanapun, dia sudah mendapatkan apa yang dia inginkan.
Tidak masalah baginya apakah Pak Tuayu menerima kesepakatan itu atau tidak. Kamu, Pak Tuayu merasa seolah-olah pembuluh darahnya akan meledak karena marah. Mari kita setujui permintaannya untuk saat ini. Sage kuno lain dari suku iblis dunia lain mengirim pesan telepati ke Pak Tuayu. Bagaimanapun, seorang guru master manusia tidak akan bisa menggunakan darah sage kuno dari suku roh kita. Paling-paling, kita hanya perlu mencari kesempatan untuk membunuhnya dan mendapatkan kembali darah sage kuno kita setelah dia meninggalkan aula utama. Darah sage kuno dari suku iblis dunia lain dipenuhi dengan niat membunuh. Akan sulit bahkan bagi para pembudidaya alam sempiternal untuk mendekat, apalagi mengasimilasinya ke dalam tubuh mereka. Karena manusia tidak memiliki cara untuk menggunakan darah sage kuno mereka, tidak ada salahnya mereka memberikannya untuk saat ini. Dengan kehebatan suku roh mereka, mereka akhirnya bisa membunuh orang terkutuk itu dan mendapatkan darah mereka kembali. Mendengar kata-kata itu, ekspresi marah Pak Tuayu akhirnya sedikit mereda. Baik, 100 tetesan untuk slot, bukan. Aku akan memberimu 200 tetesan untuk slot ketiga dan keempat. Kamu ingin membeli slot ketiga dan keempat? Betul sekali. Mengingat harga yang telah Anda tetapkan, Anda tidak perlu memimpikannya orang lain membeli slot lagi. Karena itu masalahnya, Anda mungkin juga menjualnya kepada saya dengan harga yang sama. Kata Pak Tuayu. Karena mereka pada akhirnya akan mendapatkan kembali darah sage kuno, tidak peduli berapa banyak tetesan yang dia berikan kepada pemuda itu. Zhang Xuan merenung sejenak sebelum mengangguk setuju. Tentu. Seperti yang dikatakan Pak Tuayu, tidak mungkin bagi 100 sekolah filsuf dan suku binatang untuk mengeluarkan tetesan darah lagi untuk membeli slot. Karena itu masalahnya, dia mungkin juga menjual 2 slot terakhir ke suku iblis dunia lain. Karena iblis dunia lain yang memasuki aula utama pada akhirnya akan dikalahkan olehnya, dia tidak keberatan menjual beberapa slot lagi kepada mereka. Sini, dengan jentikan pergelangan tangannya, Pak Tuayu mengirim 2 botol giok ke dalam genggaman Zhang Xuan. Menangkap 2 botol, dia memeriksa isinya dan memastikan bahwa ada 100 tetesan di masing-masing botol. Karena itu, dia mengangguk puas. Kamu harus waspada. Melihat melalui niat jahat Pak Tuayu, Zhang Hongtian mengirim pesan telepati untuk memperingatkan Zhang Xuan. Jika orang bijak kuno iblis dunia lain telah meninggalkan sepotong keinginan mereka dalam darah mereka, mereka akan dapat mencoba reinkarnasi darah dan mencoba untuk menghancurkan jiwamu. Setelah mencapai ranah reinkarnasi darah, setiap tetesan darah yang dimiliki sage kuno mewakili potensi untuk menumbuhkan kehidupan baru. Meskipun akan banyak masalah bagi tetesan darah untuk kembali ke puncaknya, itu masih baik-baik saja untuk membunuh seorang kultivator ranah tubuh Aureate. Saya mengerti, Zhang Xuan berkata sambil tersenyum. Sebelumnya, ketika dia membuka paksa botol itu, dia telah memasukkan Zenki jalur surganya untuk menghancurkan apapun yang tersisa di dalam pihak lain. Sekuat orang bijak kuno iblis dunia lain, masih mustahil bagi mereka untuk melawan Zenki jalur surga hanya dengan sepotong keinginan mereka. Dalam sekejap, dia sudah membasmi ancaman apapun yang ada di dalam tetesan darah. Tanpa keinginan apapun untuk mendorong reinkarnasi, tidak peduli berapa banyak vitalitas yang dimanfaatkan darah, tidak mungkin darah itu dapat tumbuh menjadi kehidupan baru. Paling tidak, itu akan memakan waktu puluhan ribu tahun sebelum roh baru tumbuh di dalam tetesan darah. Pada saat itu, dia sudah menghabiskan 200 tetesan darah. Jika Anda menghadapi kesulitan dalam menangani tetesan darah, saya akan dapat membantu Anda. Zhang Hongtian berkata, "Terima kasih, leluhur tua, tapi saya bisa menangani ini," jawab Zhang Xuan. Melihat semua slot telah dibagikan, Sage kuno Yan King berdiri ke depan dan mengumumkan, "Karena semua slot telah dibagikan, mari bersiap untuk berangkat." Zhang Xuan mengangguk setuju. Seperti yang telah mereka sepakati, dia mengumpulkan kandidat yang dipilih oleh masing-masing kekuatan sebelum mengeluarkan Little Amulet. Little Amulet terbang ke udara dan menyelimuti semua kandidat dengan kekuatannya. Setelah itu, kelompok itu dengan cepat berjalan ke aula utama. Sementara itu, Zhang Xuan dengan cepat memindai kandidat yang dipilih oleh kekuatan lain. 2 slot dari suku binatang telah pergi ke rubah putih dan macan tutul merah. Mereka tampaknya terkait dengan White Overlord dalam satu atau lain cara. Adapun suku iblis dunia lain, mereka telah mengirim 3 ahli penyempurnaan alam sempiternal. Mereka mengenakan ekspresi tanpa ekspresi, dan mereka tertutup dengan kata-kata mereka. Sulit untuk mengukur dengan tepat seberapa kuat mereka. 100 sekolah filsuf telah membawa ahli lain yang tampaknya memiliki kekuatan bertarung yang sebanding dengan Yan Sui. Secara keseluruhan, kecuali Zhang Xuan, semua kandidat yang telah dipilih untuk memasuki aula utama berada di penyempurnaan ranah sempiternal.
Mereka semua adalah eksistensi terkuat di bawah Sage kuno. Ayo masuk, Weng. Begitu Little Amulet bersentuhan dengan segel aula utama, itu segera menyatu, dan kerumunan menghilang dari pandangan. Bab 1767, Penilaian Akhir. Melihat kerumunan telah menghilang, Sage kuno Yanqing menoleh ke guru utama di belakangnya dan secara telepati memerintahkan, bersiaplah untuk pertempuran. Guru-guru master mengangguk sebagai tanggapan atas kata-katanya. Semua dari mereka memiliki ekspresi muram di wajah mereka. Begitu keturunan mereka meninggalkan aula utama, medan perang akan diteruskan kepada mereka. Melihat bahwa orang bijak kuno dari 100 sekolah filsuf berkerumun erat, tampaknya siap untuk bertempur kapan saja, orang bijak kuno dari 3 kekuatan lainnya juga dengan cepat membentuk formasi, siap untuk bergerak kapan saja. Yang Si, saya ingin Anda mengatur agar mereka yang belum mencapai Sage kuno meninggalkan daerah ini, perintah Zhang Hongtian. Iya, mengetahui bahwa setiap pembudidaya Sage Agung yang tetap di daerah ini hanya akan menjadi pengorbanan yang tidak berarti dalam pertempuran ini, dia dengan cepat berjalan ke sisi Ren Qingyuan dan mengeluarkan beberapa instruksi. Sejak saat itu akan menjadi medan perang para Sage kuno. Dengan demikian, para pembudidaya pavilion guru-guru dan 100 sekolah filsuf mulai mundur. Demikian pula, para pembudidaya Sage besar dari suku iblis dunia lain dan suku binatang juga mulai mundur. Tak lama kemudian, hanya sekitar 20 orang bijak kuno yang tersisa di dalam alun-alun besar, saling menatap dengan tegang. Itu adalah momen perdamaian yang sangat rapuh yang mereka pertahankan. Begitu kodeks besar musim semi dan musim gugur muncul, kedamaian ini akan hancur berkeping-keping, dan pertempuran dengan proporsi yang luar biasa akan pecah. Sepertinya ada banyak orang bijak kuno di alun-alun, tetapi mereka sudah menjadi pembangkit tenaga terakhir di dunia. Siapa yang tahu berapa banyak dari mereka yang akan tetap hidup di akhir konflik ini? Zhang Si, ini adalah sesuatu yang dipercayakan seniorku kepadaku sebelumnya. Dia menyuruhnya untuk menyampaikannya padamu. Petik 2. Sementara orang bijak kuno saling menatap dengan tegang, Yang Si berjalan ke sisi Zhang Hongtian dan memberinya token giok. Zhang Xuan menyuruhmu memberikan ini padaku. Mengetahui bahwa, senior, yang dibicarakan Yang Si mengacu pada keturunan yang dikenal sebagai Zhang Xuan, Zhang Hongtian tertegun sejenak. Dia mengulurkan tangan untuk mengambil token dan dengan ringan mengetuk jarinya di atasnya. Setelah itu, dia merasakan informasi melonjak ke dalam kesadarannya. Ini adalah kekurangan dalam kultivasi Patua Yu. Zhang Hongtian menyipitkan matanya karena terkejut. Informasi yang baru saja dia terima merinci berbagai kelemahan dan celah dalam teknik pertempuran yang dipraktikkan oleh Patua Yu. Secara keseluruhan, ada lebih dari 30 dari mereka. Selama dia mengeksploitasi satu pun dari mereka dengan benar, dia akan bisa membunuh Patua Yu sekali dan untuk selamanya. Bagaimana dia bisa mengumpulkan informasi penting seperti itu? Pikiran pertama Zhang Hongtian adalah bahwa informasi itu tidak masuk akal. Lagi pula, jika semudah itu mengungkap kelemahan dalam teknik pertempuran Sage kuno, mereka tidak akan menjadi lawan yang sulit untuk dihadapi. Namun, saat dia mensimulasikan kekurangan itu dalam pikirannya berdasarkan ratusan atau lebih bentrokan dengan Patua Yu di masa lalu, dia dengan cepat menyadari bahwa itu memang benar. Tidak ada senjata yang lebih kuat yang bisa dia harapkan untuk menghadapi Patua Yu selain ini. Itu adalah fakta yang terkenal bahwa hampir tidak mungkin untuk membunuh Sage kuno ranah reinkarnasi darah kecuali ranah reinkarnasi darah lain Sage kuno meletakkan jebakan menyeluruh untuk menyudutkan mereka. Tentu saja, itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Namun, dengan begitu banyak kekurangan, dia yakin bisa menyudutkan dan membunuh Patua Yu. Dari situ, bisa dilihat betapa berharganya informasi itu. Anak itu benar-benar tidak pernah gagal untuk mengejutkanku, kata Zhang Hongtian. Keingintahuannya tentang keturunan satu-satunya itu sepertinya semakin dalam seiring waktu. Anak itu seorang diri memperoleh inti dari 5 dimensi luar dan bahkan prime amulet. Dia telah menempatkan slot yang ingin dilelang oleh 4 kekuatan besar. Lebih penting lagi, dia benar-benar tidak memiliki rasa takut di hadapan seorang ahli sekaliber Patua Yu, dan dia bahkan telah mengumpulkan kekurangan yang berkaitan dengannya. Yang Si ragu-ragu sejenak sebelum berkata, sebenarnya, ketika Anda terluka parah 20 tahun yang lalu dan membutuhkan garis keturunan klan Zhang yang lebih murni untuk pulih, senior saya adalah orang yang menawarkan garis keturunannya kepada Anda sehingga Anda dapat bertahan hidup. Saat itu, leluhur tua Zhang Hongtian terluka parah sehingga dia langsung koma. Karena dia dengan cepat masuk ke hibernasi setelah kondisinya stabil, dia belum mendengar detail lengkap dari perawatannya. Karena Yang Si adalah orang yang mengatur perawatannya, dia sangat jelas tentang detailnya. Apa yang Anda katakan adalah bahwa,
darahnya mengalir melalui pembuluh darah saya. Zhang Hongtian terkejut. Betul sekali, Yang Si mengangguk sebagai jawaban. Tidak heran aku merasakan keintiman yang dekat dengannya, Zhang Hongtian melebarkan matanya menyadari. Sebelumnya, dia berpikir bahwa aneh bagaimana dia merasakan perasaan afinitas yang tak dapat dijelaskan dengan keturunannya itu. Ini dengan sempurna menjelaskannya. Garis keturunannya cukup murni untuk menyelamatkanku. Namun, meskipun garis keturunannya dilucuti darinya, dia tidak hanya mampu bertahan tetapi masih memiliki bakat yang tidak dapat dibandingkan dengan manusia biasa. Sepertinya tidak perlu khawatir tentang masa depan klan Zhang kita lagi. Zhang Hongtian berpikir. Setelah hidup selama bertahun-tahun, sudah lama sekali tidak ada sesuatu yang dapat membangkitkan rasa ingin tahunya. Namun, pada saat itu, dia merasa ingin mengenal orang yang dikenal sebagai Zhang Xuan sedikit lebih baik. Setelah memasuki aula utama, Zhang Xuan tidak menyadari kejadian di luar, dan dia tidak tahu pikiran yang mengalir di benak Zhang Hongtian sebagai akibat dari token giok yang dia berikan kepada pihak lain. Sebaliknya, dengan sentakan kuat, dia tiba-tiba mendapati dirinya berdiri di tengah-tengah aula yang luas. Aula ini jelas jauh lebih megah daripada aula bawahan lainnya, dan energi spiritual yang memenuhi area itu jauh lebih terkonsentrasi. Lukisan-lukisan di dinding memiliki tingkat konsepsi artistik yang sangat tinggi, dan rasanya seperti sosok-sosok yang tergambar di dalamnya akan menjadi hidup setiap saat. Lukisan-lukisan ini masih berada di level yang lebih rendah dari kanvas 4 musim. Sepertinya tidak ada Ion of Ancient Sage di sana. Zhang Xuan menggelengkan kepalanya dengan kecewa. Sementara lukisan-lukisan itu adalah karya yang luar biasa, mereka tidak memiliki sepotong dunia yang disegel di dalamnya, jadi mereka tidak memiliki Ion of Ancient Sage di dalamnya. Betapapun berharganya mereka tidak menarik baginya lagi. 3 iblis dunia lain baru saja akan menjangkau untuk mengumpulkan lukisan-lukisan itu ketika sebuah tombak tiba-tiba melesat di depan mereka, menghalangi jalan mereka. Tuan-tuan, tahan langkah Anda. Saya memiliki sesuatu yang penting yang ingin saya diskusikan dengan Anda, Zhang Xuan memandang sambil tersenyum. Dia hanya berani menjual slot kepada mereka karena dia berencana untuk menyingkirkan mereka begitu mereka memasuki aula utama. Jika tidak, mereka akan tetap merusak pemandangan. Sementara mereka bertiga sangat tangguh, tidak akan terlalu sulit baginya, Zhao Ya, Luo Ruoxin, dan yang lainnya untuk membasmi mereka. Kamu tidak mengharapkan Zhang Xuan untuk berbalik melawan mereka begitu mereka masuk ke aula utama, wajah 3 iblis dunia lain menjadi gelap. Mereka saling melirik dan berkata, lari. Salah satu dari mereka mengeluarkan token giok dan menghancurkannya. Halo, semburan cahaya yang cemerlang menyelimuti mereka bertiga sebelum dengan cepat melesat ke kejauhan. Membekukan, melihat bahwa iblis dunia lain berencana untuk melarikan diri, dia mengangkat jarinya dan menyegel ruang di sekelilingnya. Kaca, namun, ledakan cahaya merobek ruang beku dengan mudah. Dalam sekejap, 3 iblis dunia lain telah menghilang dari pandangan. Itu adalah artefak yang ditinggalkan oleh orang bijak kuno. Zhang Xuan menyipitkan matanya. Sepertinya Pak Tuayu tahu bahwa dia akan menyerang iblis dunia lain, jadi dia memberi mereka artefak pelestarian kehidupan yang kuat sehingga mereka bisa melindungi diri mereka sendiri. Jika dia mengeluarkan Infernal Black Saber, dia mungkin bisa membunuh mereka dengan mudah. Namun, meskipun dia telah berhasil membawa Infernal Black Saber ke aula utama, dia khawatir dia akan memicu pembatasan jika dia mencoba menggunakannya di tempat itu. Karena itu, dia berniat menyimpannya sebagai kartu truf untuk saat-saat paling putus asa. Lupakan. Tidak perlu terburu-buru untuk menyingkirkan mereka sekarang. Dengan semua orang waspada, tidak akan mudah bagi Zhang Xuan untuk membasmi mereka. Namun, dia tidak berpikir bahwa ini akan menimbulkan banyak masalah. Dengan Little Amulet di tangan, tidak mungkin yang lain memiliki kesempatan untuk mendapatkan Great Codex of Spring and Autumn. Sambil menyimpan pikiran seperti itu, Zhang Xuan menoleh ke Yan Sui dan berkata, karena mereka telah melarikan diri, apakah Anda ingin berbicara dengan saya sebagai gantinya? Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, ledakan cahaya yang sama meletus di sekitar Yan Sui dan yang lainnya, dan mereka menghilang dari tempat. Zhang Xuan terdiam sesaat sebelum dia mengalihkan pandangannya ke 2 binatang yang tersisa. Sebelum matanya bahkan bisa bertemu dengan 2 binatang yang tersisa, mereka sudah menggeram dengan bingung. Jangan lihat kami akan pergi, oke. Petik 2. Halo, demikian pula, kedua binatang itu menghilang dari tempat. Zhang Xuan. Kerumunan yang tersisa. Bab 1768, Percobaan Terakhir Kongsi. Lupakan. Zhang Xuan dibuat terdiam oleh reaksi mereka.
Dia tidak berpikir bahwa orang-orang itu akan melarikan diri begitu cepat seolah-olah dia adalah sejenis monster yang menakutkan. Memang benar bahwa dia bermaksud untuk menyingkirkan iblis dunia lain, itu mungkin bisa mengejar akhir umat manusia jika mereka, kebetulan, berhasil memperoleh kodeks besar musim semi dan musim gugur. Namun, untuk Yansue dan binatang buas, dia benar-benar berniat untuk mengobrol dengan mereka. Di sisi lain, melihat ekspresi tertahan di wajah Zhang Xuan, Zhao Ya dan yang lainnya secara kasar bisa menebak apa yang dia pikirkan, dan sedikit senyum muncul di wajah mereka. Bukannya mereka takut, mereka hanya ingin menghindari komplikasi yang tidak perlu. Sebagai kandidat yang dipilih untuk memasuki aula utama, mereka hanya memiliki satu misi, mendapatkan kodeks besar musim semi dan musim gugur, jelas Luo Ruoxin. Memahami poin ini juga, Zhang Xuan mengangguk setuju. Dia menoleh ke kerumunan di belakangnya dan berkata, Zhao Ya dan Ruyan, lukisan-lukisan ini adalah harta yang berharga. Tangkap mereka. Iya, Zhao Ya dan Wei Ruyan mengangguk sebelum dengan cepat berkeliling ruangan untuk menyimpan lukisan. Batuk-batuk, Zhang Xi, ini adalah harta yang ditinggalkan oleh Kong Xi. Bukankah sedikit tidak sopan untuk membawa mereka pergi begitu saja? Dua guru utama yang mengikutinya menatapnya dengan ekspresi tak bisa berkata-kata di wajah mereka. Untuk benar-benar menelanjangi aula perdana sesaat setelah kedatangan mereka, bukankah itu tindakan tidak hormat yang besar terhadap Kong Xi? Jadi, niatmu adalah agar kami, Zhang Xuan memandang kedua guru utama dan bertanya. Bukankah sebaiknya kita memberi hormat pada Kong Xi terlebih dahulu sebelum mengambil lukisan itu? Salah satu guru utama berkomentar dengan wajah memerah. Giliran Zhang Xuan yang dibuat terdiam. Pada akhirnya, apa yang salah dari guru utama adalah bahwa mereka tidak memberi hormat kepada Kong Xi sebelum mengambil lukisan itu. Sambil menggelengkan kepalanya, Zhang Xuan menginstruksikan, lupakan, ayo lanjutkan. Zhao Ya dan yang lainnya bergerak cepat, dan tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk membersihkan semua lukisan di ruangan itu. Ayo lanjutkan ke depan. Setelah menyimpan semua lukisan, Zhang Xuan menjentikkan pergelangan tangannya dan mengeluarkan prime amulet. Amulet kecil, di mana letak kodeks besar musim semi dan musim gugur. Itu terletak di tengah-tengah aula dalam, jawab Little Amulet. Memimpin, Zhang Xuan menginstruksikan. Little Amulet mengangguk sebelum dengan cepat terbang ke depan. Aula utama hampir seperti labirin, ada banyak jalan terbelah yang membuat bingung arah. Namun demikian, di bawah pimpinan Little Amulet, kelompok Zhang Xuan dengan cepat melesat ke depan. Mereka menemukan cukup banyak harta di sepanjang jalan, dan Zhang Xuan tidak ragu untuk melemparkannya ke dalam cincin penyimpanannya. Akibatnya, hampir seolah-olah aula utama menderita serangan belalang. Bahkan patung biasa pun tidak luput dari penjarahan Zhang Xuan. Kedua guru master tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepala tanpa daya. Mereka tidak menyangka keajaiban muda itu begitu serakah, dan mereka mendapati diri mereka bertanya-tanya apakah itu keputusan yang tepat untuk datang bersamanya. Jika Kong Xi tahu bahwa dia memiliki junior seperti itu, dia mungkin akan mati karena marah. Mengapa tidak ada harta yang layak di sini? Apakah Kong Xi seburuk itu? Berbeda dengan yang lain yang terpesona oleh aula utama, Zhang Xuan mengumpulkan harta di sekelilingnya dengan ekspresi marah di wajahnya. Bukannya barang-barang yang dia kumpulkan tidak memiliki nilai, salah satu lukisan, sitar, kuas, dan sebagainya yang dia kumpulkan pasti bisa dijual dengan harga yang sangat besar di benua guru-guru. Namun, tidak ada yang bisa dibandingkan dengan harta yang dia kumpulkan di aula bawahan. Kedua guru master itu mencengkeram dada mereka yang sesak, seolah mencoba menyadarkan kembali jantung mereka yang terhenti. Kata-kata itu terlalu sesat, sehingga mereka hanya bisa bertindak seolah-olah mereka tidak mendengarnya sama sekali. Melanjutkan ke depan, mereka dengan cepat tiba di atrium yang sangat luas. Ini tempatnya, kata Little Amulet saat jatuh ke salah satu loh batu di dekat pintu masuk. Weng! Seolah-olah ada sesuatu yang dibangunkan oleh tindakan itu. Patung menjulang yang berdiri di tengah atrium mulai perlahan memutar tubuhnya. Saat wajah patung itu terlihat, napas tak percaya terdengar di seluruh ruangan. Itu adalah Kong Xi. Mereka yang telah menyelesaikan uji coba pendahuluan, saya menyambut Anda di aula utama. Namun, jika kamu ingin mendapatkan Great Codex of Spring and Autumn, ada satu percobaan terakhir yang harus kamu atasi. Suara patung itu ringan, tetapi sepertinya meresap ke dalam jiwa seseorang seolah-olah angin musim semi yang menyegarkan. Mendapatkan prime amulet dan inti dari dimensi luar dan memasuki aula utama adalah semua cobaan bagi para kandidat. Mereka yang mampu mencapai sejauh itu tidak diragukan lagi adalah para jenius paling berbakat di dunia. Namun,
Mereka masih harus membuktikan kualifikasi mereka untuk mewarisi warisan Kongsi melalui satu percobaan terakhir. Tepat di depanku adalah jalan setapak yang penuh dengan formasi ilusi, formasi pembantaian, dan semua jenis iblis dalam. Jika Anda dapat mengatasinya dan berjalan ke ujung jalan setapak, Anda akan menemukan Great Codex of Spring and Autumn dalam jangkauan Anda, dan Anda akan mendapatkan kesempatan untuk mengasimilasinya. Bahkan jika Anda tidak berhasil, yakinlah bahwa Anda tidak akan menghadapi bahaya apapun. Namun, Anda akan diteleportasi keluar dari aula utama, dan Anda tidak akan memiliki kesempatan lagi untuk mendapatkan warisan saya. Saat patung itu berbicara, dia mengangkat jarinya dan menunjuk ke depannya. Zhang Xuan berbalik untuk melihat dan melihat ada jalan setapak di tengah atrium. Tampaknya meluas ke cakrawala yang jauh, hampir seolah-olah tidak ada ujungnya. Setiap orang hanya memiliki satu upaya. Anda dapat memilih untuk pergi ke sana sendiri atau bersama-sama, tidak ada batasan berapa banyak orang yang bisa menantang jalan setapak sekaligus, patung itu menjelaskan. Zhang Xuan menoleh ke Little Amulet dan bertanya, bagaimana cara kerja jalan setapak? Dalam pandangan singkat yang dia ambil di jalan setapak, semuanya tampak normal baginya. Dia tidak dapat menemukan jejak formasi atau sejenisnya di dalamnya. Jika demikian, kemungkinan persidangan berada pada tingkat yang sama sekali berbeda dari apa yang dia temui sebelumnya. Ini secara khusus ditinggalkan oleh Kongsi untuk menguji generasi selanjutnya. Saya tidak terlalu yakin tentang detailnya, jawab Little Amulet dengan canggung. Baik-baik saja maka, mengetahui bahwa dalam darah Little Amulet menjadi sama sekali tidak berguna pada saat-saat genting, Zhang Xuan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas dalam-dalam. Mengaktifkan Eye of Insight-nya, dia melihat lagi ke jalan setapak. Namun, dia masih tidak dapat menemukan apapun. Tidak ada gangguan energi di dalam jalan setapak sama sekali. Guru, saya akan mencobanya dulu, kata Zhao Ya sambil melangkah maju. Hati-hati, meskipun patung Kongsi mengatakan bahwa tidak akan ada bahaya, Zhang Xuan masih tidak bisa tidak khawatir sedikit. Zhao Ya mengangguk. Dia berjalan ke jalan setapak, dan tanpa ragu-ragu, dia melangkah ke sana. Weng, sinar cahaya putih turun ke Zhao Ya, menyebabkan dia membeku di tempat. Sepertinya dia telah dilemparkan di bawah semacam ilusi, membuatnya tidak bisa bergerak. Beberapa waktu kemudian, aura dingin keluar dari tubuhnya. Dalam sekejap, dia tiba-tiba tampak telah menjadi Raja Es, dan energi yang kuat mengamuk di sekelilingnya, mengancam untuk meruntuhkan seluruh jalan. Sayangnya, meskipun Zhao Ya kuat, jalan setapaknya bahkan lebih kuat. Tidak peduli seberapa kuat serangan yang dia lemparkan ke jalan setapak, mereka tidak mengganggunya sedikitpun. Setelah mencari sejenak, Luo Ruoxin tiba-tiba berkata, sepertinya tubuh Yin murni Zhao Ya telah diaktifkan sekali lagi. Zhang Xuan dengan cepat melihat lebih dekat pada Zhao Ya, dan dia menemukan bahwa yang terakhir memang semakin kuat saat ini. Pada saat itu, dia hanya selangkah lagi untuk mencapai Sage kuno, dan sepertinya dia siap untuk mencapai terobosan kapan saja. Diselimuti oleh aura dingin dari tubuh Yin murni, dia tampak seperti dewi yang bangga dengan kehadiran yang mengesankan, anggun dan menarik perhatian. Setiap gerakan yang dia lakukan tampak selaras dengan dunia, memunculkan keanggunan yang tak terlukiskan dalam tindakannya. Seiring berjalannya waktu, konstitusi uniknya secara bertahap terbangun lebih jauh, menjadi lebih sehat dari sebelumnya. Sama seperti Zhang Xuan baru saja akan melakukan pemeriksaan lebih dekat untuk menentukan sumber di balik kebangkitan tiba-tiba Zhao Ya, sinar cahaya lain tiba-tiba menyelimuti yang terakhir. Setelah itu, dia menghilang dari tempat itu, seolah-olah seseorang telah memindahkannya. Gagal, suara Kongsi memenuhi atrium. Dia gagal, Zhang Xuan terkejut sejenak sebelum mengangguk dalam kesadaran. Patung itu mengatakan sebelumnya bahwa mereka yang gagal dalam persidangan akan diteleportasi keluar dari aula utama. Dari kelihatannya, sepertinya Zhao Ya telah diteleportasi. Guru, izinkan saya untuk pergi berikutnya. Melihat bahwa seniornya telah diteleportasi, Wei Ruyan melangkah maju dan mengajukan diri. Sama seperti Zhao Ya, dia dengan cepat terjun ke tengah ilusi. Seiring berjalannya waktu, konstitusi uniknya mulai terbangun lebih jauh, dan aura racun terkonsentrasi melayang di sekelilingnya. Pada saat yang sama, kultivasinya juga melonjak. Meskipun dia tidak berhasil mencapai terobosan ke Sage kuno, ada kemajuan transformatif dalam kualitas Zenki-nya. Sepertinya dia hanya selangkah lagi untuk mengatasi kemacetannya. Namun, sebelum dia bisa melakukannya, dia juga diteleportasi keluar dari aula utama. Setelah itu, Luo Qi dan dua guru utama lainnya juga mengajukan diri untuk pergi. Zhang Xuan merenung sejenak sebelum berkata, ayo pergi bersama.
Bab 1769, 0,01 terakhir. Karena telah terbukti bahwa persidangan tidak menimbulkan bahaya, mereka tidak perlu membuang waktu lagi. Prioritas mereka saat ini adalah menyelesaikan sidang secepat mungkin dan menemukan kodeks besar musim semi dan musim gugur. Yang lain mengangguk setuju, dan kelompok 5 mulai berjalan menuju jalan setapak bersama. Halo, berjalan ke jalan setapak, Zhang Xuan tiba-tiba merasakan aliran energi hangat memeluknya. Setelah itu, pemandangan di depannya ditelan oleh kilatan cahaya, mengubah semuanya menjadi putih. Pada saat indera penglihatannya kembali, dia berdiri di depan gunung yang tinggi. Atau lebih tepatnya, itu adalah gunung yang terbentuk dari buku-buku yang tak terhitung jumlahnya yang ditumpuk di atas satu sama lain. Gunung itu menembus lapisan awan tebal, menutupi puncak gunung dari pandangan. Pada saat yang sama, tidak ada jalan yang jelas terlihat yang tampaknya membawa seseorang ke puncak. Selain gunungan besar buku, hal lain yang menarik perhatian Zhang Xuan adalah garis karakter yang berkedip-kedip di udara. Capailah puncak dan selesaikan uji coba. Menyerah, dan Anda akan diberi hadiah berdasarkan kemajuan Anda. Suara kongsi terdengar pelan di daerah itu. Saya melihat, Zhang Xuan bergumam pelan saat dia menarik napas dalam-dalam. Meskipun segala sesuatu di hadapannya tampak sangat hidup, menilai dari apa yang terjadi pada Zhao Ye dan Wei Ruyan sebelumnya, kemungkinan mereka berada dalam ilusi. Dengan kata lain, tubuh fisiknya masih berada di jalan setapak, hanya kesadarannya yang telah dipindahkan ke gunung buku yang sangat besar ini. Memfokuskan perhatiannya, Zhang Xuan mulai mengarahkan Zen Qi-nya ke seluruh tubuhnya sebelum melompat. Bertentangan dengan harapannya, bukannya melayang ke udara, dia jatuh kembali ke tanah. Sepertinya saya tidak akan bisa mengandalkan penerbangan untuk mencapai puncak. Lagi pula, akan terlalu mudah jika aku bisa terbang ke puncak, pikir Zhang Xuan. Zhang Xuan melihat gunung buku sekali lagi, hanya untuk melihat bahwa tidak ada jalan beraspal yang bisa dia lewati. Menatap lereng curam di depannya, dia mengulurkan tangan dalam upaya untuk memanjat, tetapi yang mengejutkan, dia menemukan tekanan besar yang menghancurkannya. Seolah disambar petir, dia mendapati seluruh tubuhnya mati rasa. Pada saat yang sama, tangannya terluka oleh semacam duri, dan berdarah deras. Melihat luka-lukanya, wajah Zhang Xuan berubah pucat. Dia telah berpikir bahwa akan relatif mudah baginya untuk mendaki ke atas meskipun tidak ada jalan beraspal baginya untuk berjalan. Siapa yang tahu bahwa akan ada hambatan seperti itu juga? Seolah-olah seorang ahli penyempurnaan alam sempiternal terus-menerus menyerangnya. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana mungkin dia bisa sampai ke puncak gunung? Zhang Xuan berputar-putar di sekitar gunung dan mencoba mendaki dari berbagai titik yang berbeda, tetapi itu adalah hasil yang sama setiap saat. Hampir setelah naik setengah meter, dia didorong kembali ke bawah oleh tekanan yang menghancurkan. Bingung, dia berhenti merenung di tempat. Apakah inti dari persidangan tidak naik dengan paksa? Jika dia tidak seharusnya memanjat, bagaimana dia bisa sampai ke puncak? Tidak heran Zhao Ye dan Wei Ruyan akhirnya gagal dalam persidangan. Memang tidak semudah yang dia pikirkan. Karena ini adalah gunungan buku, aku harus belajar dan mencari tahu apa itu dulu. Mereka mungkin mengandung beberapa petunjuk di dalamnya. Zhang Xuan mengalihkan pandangannya ke arah buku-buku itu, dan dengan pikiran, ratusan buku segera dikumpulkan ke dalam Library of Heaven's Path. Dengan satu ketukan jarinya, pengetahuan yang tak ternilai menyembur ke dalam pikirannya. Buku-buku ini mencakup beragam topik, baik itu teknik kultivasi, teknik pertempuran, budaya, geografi, astronomi, ramalan, sepertinya gunung buku di hadapannya mencakup pengetahuan semua pekerjaan di benua guru-guru. Halala, hampir setelah mengasimilasi pengetahuan ke dalam pikirannya, Zhang Xuan tiba-tiba melihat beberapa langkah muncul di gunung buku, dan dia tercengang. Dia telah berjalan di sekitar daerah itu cukup lama sebelumnya, dan dia yakin bahwa dia belum pernah melihat tangga di sana sebelumnya. Mengapa mereka muncul setelah dia melihat-lihat ratusan buku? Mungkinkah dia bisa membuka jalan ke puncak dengan membaca buku-buku di sana? Biarkan aku mencobanya. Dengan pemikiran seperti itu, Zhang Xuan segera mengalihkan pandangannya ke seluruh gunung buku. Hualalalala, buku yang tak terhitung jumlahnya terwujud di Library of Heaven's Path. Dalam waktu kurang dari 5 menit, Zhang Xuan telah mengumpulkan puluhan ribu buku. Dengan ketukan ringan jarinya, pengetahuan melonjak dengan marah ke kepalanya. Hampir sesaat setelah dia mencerna pengetahuan itu, gunung di hadapannya tiba-tiba bergetar, dan tangga lain muncul. Mereka secara bertahap membentang menuju puncak-puncak gunung. Memang benar begitu, menyadari bahwa inti dari persidangan sebenarnya adalah membaca, kilatan melintas di mata Zhang Xuan. Apakah itu kultivator lain,
bahkan jika dia bisa menggunakan persepsi spiritualnya untuk membaca banyak buku sekaligus, kesadarannya mungkin akan kacau sebagai akibat dari aliran pengetahuan yang tiba-tiba ke dalam kepalanya. Namun, itu tidak terjadi pada Zhang Xuan. Yang dibutuhkan hanyalah pandangan sekilas bagi Zhang Xuan untuk mengumpulkan buku-buku dan satu sentuhan baginya untuk menanamkan kebijaksanaan yang dimanfaatkan di dalamnya ke dalam ingatannya. Zhang Xuan saat ini seperti superkomputer. Sementara pembudidaya lain berjuang untuk menghafal dan memahami isi buku-buku yang terletak di tengah-tengah gunungan buku yang besar, yang harus dia lakukan hanyalah melakukan copy dan paste sederhana. Halala, berjalan ke tangga, Zhang Xuan terus mengumpulkan lebih banyak buku di sekitarnya, dan pengetahuan mengalir tanpa henti ke dalam pikirannya. Saat jumlah buku yang telah dia baca bertumpuk, tangga secara bertahap naik lebih tinggi dan lebih tinggi. Dia perlahan menaiki tangga selangkah demi selangkah. Seiring waktu, dia segera menyadari bahwa langkah tambahan akan muncul untuk setiap 100 buku yang dia baca. Sejujurnya, Zhang Xuan mungkin satu-satunya yang bisa membaca dengan cara seperti itu. Jika ada orang lain yang mencoba membaca dan mengasimilasi isi buku seperti dia, bahkan seorang sage kuno pasti sudah gila pada saat itu. Berjalan terus, Zhang Xuan segera menemukan dirinya benar-benar diselimuti awan. Yang bisa dia lihat hanyalah tangga. Seolah-olah seluruh dunia yang luas telah lenyap, meninggalkan siluet kesepiannya. Saya sudah membaca begitu banyak buku, tetapi saya belum mencapai puncak gunung. Setiap kultivator lain yang mencoba membaca begitu banyak buku mungkin akan mengalami gangguan mental sekarang. Zhang Xuan bergumam dengan keluhan. Berdasarkan deduksinya, kemungkinan aliran waktu di sini berbeda dari dunia luar. Bahkan dengan kode cheat yang dikenal sebagai Library of Heaven's Path, dia masih membutuhkan waktu hampir setengah hari untuk sampai sejauh ini. Seandainya itu orang lain, mereka akan membutuhkan beberapa abad atau bahkan 1 milenium untuk sampai sejauh itu. Untuk menghabiskan beberapa abad membaca buku dan tidak melakukan apa-apa lagi, monoton itu pasti cukup untuk mengikis kewarasan siapapun, termasuk seorang sage kuno. Mencapai titik ini, Zhang Xuan menyadari bahwa tingkat di mana langkah-langkah baru disulap telah melambat. Itu kira-kira 100 buku menjadi satu langkah sebelumnya, tetapi rasionya telah berubah menjadi 1000 buku menjadi satu langkah sekarang. Persidangan sudah cukup sulit seperti itu. Kesulitan yang tiba-tiba meningkat 10 kali lipat di tengah jalan mungkin akan memberikan pukulan telak bagi kultivator manapun yang berhasil mencapai sejauh itu. Tentu saja, perubahan kesulitan ini tidak membuat banyak perbedaan bagi Zhang Xuan. Baginya, itu hanya perbedaan mencapai puncak lebih cepat atau lebih lambat. Melanjutkan, Zhang Xuan terus membaca selama setengah hari. Pada saat hari itu berakhir, persidangan telah mencapai titik di mana dia harus membaca lebih dari 10.000 buku untuk menyulap satu langkah. Zhang Xuan tahu bahwa dia mendekati akhir, jadi dia mengertakkan gigi dan bertahan. Benar saja, puncak gunung akhirnya terlihat. Jalan melalui segunung buku dengan ketekunan sebagai kuncinya, sepertinya ujian Kongsi adalah ujian ketahanan mental dan ketekunan, kata Zhang Xuan sambil menghela nafas lega. Pengetahuan adalah kunci kebesaran. Semakin banyak yang membaca, semakin tinggi yang akan naik. Meskipun ini adalah cobaan, itu juga merupakan nasihat agar Kongsi pergi ke generasi mendatang. Dia ingin memberitahu penggantinya bahwa apa yang akan mengarah ke puncak kultivasi bukan hanya bakat tetapi juga pengetahuan dan budaya. Hanya orang yang berpengetahuan yang dapat mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang kultivasi dan dunia. Hanya orang yang berbudaya akan memiliki pikiran yang cukup luas untuk menerima perubahan. Ini adalah kunci yang diperlukan seseorang untuk mendaki ke tempat yang lebih tinggi. 72 sage, misalnya, adalah individu yang sangat berbakat yang secara pribadi dipersiapkan oleh Kongsi, yang telah diberikan teknik kultivasi dan teknik pertempuran paling kuat sejak awal. Dalam hal titik awal, tidak diragukan lagi bahwa mereka jauh di depan Kongsi. Namun, meskipun diberikan kondisi yang menguntungkan seperti itu, tidak satupun dari mereka yang menyamai pencapaian atau kekuatan Kongsi. Hanya ada satu kemungkinan untuk ini. Dalam hal pengetahuan, mereka jauh di bawah Kongsi. Itu adalah ruang lingkup pikiran mereka yang telah membatasi kemajuan mereka. Kembali ketika Kongsi menetapkan sistem 9 jalur bawah, tengah, dan atas, mungkin tampak seolah-olah itu hanya berkontribusi sedikit pada pengembangan pribadinya. Namun, tantangan seperti itulah yang telah membuka matanya kepada dunia, memungkinkan dia untuk menerima perubahan baru dan beradaptasi sesuai dengan itu. Itulah soft skill yang dibutuhkan seorang kultivator untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi. Kaca, saat pikiran seperti itu mengalir di benak Zhang Xuan, tiba-tiba, sebuah suara yang mengingatkan pada telur yang pecah atau bibit yang pecah dari tanah bergema di kepalanya.
Kedalaman jiwaku telah melampaui 29,99. Zhang Xuan mengepalkan tinjunya erat-erat saat cahaya cemerlang bersinar dari matanya. Bab 1770, Harta Karun Tertinggi. Sebelumnya, kedalaman jiwa Zhang Xuan telah mencapai 29,99, hanya sedikit dorongan untuk membuat terobosan terakhir ke Sage kuno. Dia telah berencana untuk rajin berkultivasi di bawah pohon Bodhi sehingga dia bisa segera membuat terobosan. Namun, siapa yang tahu bahwa kedalaman jiwanya akan melonjak hingga 30,0 saat dia membaca semua buku itu. 30.1, 30.2, 30.3, kedalaman jiwa Zhang Xuan melonjak hingga 31,9 sebelum perlahan berhenti. Dalam waktu yang sangat singkat, kedalaman jiwanya telah dinaikkan sebesar 2.0. Ledakan, dengan peningkatan kedalaman jiwa yang tiba-tiba, Zhang Xuan merasa seolah-olah badai telah melanda di kepalanya. Semua indranya tiba-tiba menjadi sangat sensitif, dan dia merasa seperti orang desa yang memasuki kota yang semarak untuk pertama kalinya dalam hidupnya, menyaksikan warna merah dan hijau yang semarak, tarian yang menyenangkan dan lagu-lagu yang ceria. Seolah-olah dia melihat sisi dunia yang tidak dia ketahui keberadaannya. Teknik kultivasi dan teknik pertempuran yang tidak pernah bisa dia pahami sebelumnya memenuhi pikirannya dan diklik bersama secara logis. Seolah-olah teka-teki yang telah lama membingungkannya tiba-tiba menjadi tidak berbeda dengan permainan anak-anak. Tidak hanya itu, dia juga samar-samar bisa merasakan keberadaan Ion of Ancient Sage di sekitarnya. Jika dia mau, dia bahkan bisa mengetuknya dan menggunakannya untuk meredam tubuhnya, meningkatkan level keberadaannya. Dengan kemampuan seperti itu, peluangnya untuk mencapai terobosan ke Sage kuno sangat meningkat. Tidak heran mereka mengatakan bahwa hanya mereka yang telah mencapai 30,0 di kedalaman jiwa mereka yang akan memiliki kesempatan untuk mendorong terobosan ke Sage kuno. Zhang Xuan mengangguk dalam realisasi. Sebelumnya, orang tuanya telah memberitahu dia berbagai kondisi yang diperlukan untuk membuat terobosan ke Sage kuno, dan satu hal yang mereka fokuskan secara khusus adalah kedalaman jiwa. Dari kelihatannya, memang begitu. Jika seseorang membandingkan kemacetan dengan Sage kuno dengan gerbang yang tertutup rapat, terobosan kedalaman jiwa seseorang menjadi 30,0 akan setara dengan membuka celah di gerbang yang tertutup rapat. Selama seseorang mengumpulkan energi yang cukup, seseorang akan dapat memaksa gerbang terbuka dan menikmati pemandangan indah di sisi lain. Dengan kata lain, jika dia mencapai kesempurnaan alam sempiternal, dengan tetesan darah Sage kuno yang telah dia kumpulkan sejauh ini, dia bisa mendorong terobosan ke Sage kuno dalam satu kesempatan. Dengan ini, tekanan yang diberikan Sage kuno tidak akan bisa menggangguku lagi. Selain itu, aku juga bisa menyamar sebagai Sage kuno dengan meyakinkan. Zhang Xuan berpikir sambil tersenyum. Pikirannya menjadi jauh lebih jernih dari sebelumnya, dan pikirannya terasa segar kembali. Semua emosi negatif yang dia bawa bersamanya sepertinya telah tersapu bersih. Terus, mengambil napas dalam-dalam, Zhang Xuan terus mengumpulkan buku-buku di sekitar gunung ke dalam Library of Heaven's Path dan mengubahnya menjadi pengetahuannya. Tidak butuh waktu lama baginya untuk tiba di puncak gunung. Tidak ada yang unik di puncak gunung kecuali altar batu. Dia berjalan ke sana dan meletakkan telapak tangannya di atasnya. Panjang, sekali lagi, dia dilahap oleh ledakan cahaya yang cemerlang dan menghilang di tempat. Pada saat dia sadar, gunung buku sudah menghilang tanpa jejak. Sebaliknya, dia mendapati dirinya terbaring di atas daun, mengambang di tengah lautan. Di tengah goyangan arus laut, dia duduk dan mengamati sekelilingnya. Langit biru tampak menyatu dengan air laut, membuat cakrawala sedikit kabur. Tidak peduli ke arah mana dia melihat, sepertinya tidak ada akhir dari lautan luas. Ini membuat Zhang Xuan benar-benar bingung. Dia tidak tahu di mana dia berada, dan dia tidak tahu kemana dia harus pergi. Jalan melalui gunung buku dengan ketekunan sebagai kuncinya, berlayar melalui lautan pembelajaran dengan dayung kesulitan, gumam Zhang Xuan. Alih-alih bingung, dia sepertinya mengalami pencerahan. Ini tampaknya menjadi apa yang disebut lautan pembelajaran. Itu adalah segunung buku sebelumnya, dan hanya ketika seseorang mempelajarinya, langkah-langkah menuju titik akhir akan muncul. Kemungkinan prinsip yang sama juga diterapkan pada lautan pembelajaran. Jika dia tidak belajar, daunnya tidak akan bergerak, dan dia tidak akan pernah sampai ke pantai. Angin laut sepoi-sepoi bertiup melintasi lautan, menghasilkan suara renyah yang mengingatkan pada ansambel orkestra. Permukaan airnya beriak, seperti lukisan biru yang indah. Di bawah air, orang bisa melihat ikan yang tak terhitung jumlahnya bergerak dalam pola tertentu. Mereka tampaknya mensimulasikan semacam formasi. Menatap mereka, Zhang Xuan menemukan perhatiannya perlahan tenggelam lebih dalam ke mereka. Dengan sepasang mata yang tajam,
segala sesuatu di dunia ini dapat meningkatkan kebijaksanaan seseorang. Mengamati luasnya dunia, mengamati pergerakan bebas ikan, seluruh lautan mencakup pengetahuan besar yang tampaknya menyatu dengan apapun yang telah dia pelajari sebelumnya di Gunung Buku. Dengan sedikit goyangan daun, hati Zhang Xuan berangsur-angsur menjadi lebih tenang dan lebih tenang. Segala macam pengetahuan mengalir ke dalam pikirannya, dan seperti spons kering, dia dengan rakus melahap kebijaksanaan. Beberapa waktu kemudian, tubuh Zhang Xuan tersentak, dan dia berdiri. Pelukis, penyihir iblis, pandai besi, penjinak binatang buas, kebangkitan roh, tabib, ahli formasi, semua pengetahuan yang telah dia pelajari dari pekerjaan itu berasimilasi bersama tanpa celah, mencapai level bintang 9. Pada saat itu, bahkan tanpa pengecualian khusus, dia akan dengan mudah dapat memenuhi 9 prasyarat pekerjaan pendukung bintang 9, sehingga membuatnya menjadi guru master bintang 9 sejati. Faktanya, dalam hal pemahaman dalam pekerjaan ini, dia bahkan mungkin telah mencapai tingkat yang sebanding dengan Kong Si, jauh melebihi para jenius tipikal dari guild-guild itu. Meskipun arus informasi besar-besaran, pikirannya tidak menjadi bingung. Sebaliknya, itu semakin jelas dan semakin jelas karena semua yang telah dia pelajari membentuk hubungan satu sama lain, membawa kejelasan yang lebih besar ke jaringan pengetahuannya. Zhang Xuan melanjutkan untuk mempelajari banyak pekerjaan lain, dan tepat ketika perasaan kemahatauan mulai menerpanya, ada semburan cahaya lain yang memenuhi penglihatannya dengan putih total. Ketika dia akhirnya mendapatkan kembali penglihatannya sekali lagi, dia menemukan bahwa dia telah kembali ke jalan setapak. Dia merasa seolah-olah dia telah pergi setidaknya selama 10 hari, tetapi kesadarannya mengatakan kepadanya bahwa dia hanya pergi selama 1 atau 2 menit. Perbedaan waktu antara kesadaran dan pengalamannya membuatnya merasa sedikit linglung sejenak saat pikirannya berjuang untuk memahami anomali ini. Rasanya seperti dia baru saja bangun dari mimpi sementara. Dia berbalik untuk memindahi sekelilingnya sekali lagi, hanya untuk melihat Luo Qi dan 2 guru utama lainnya berdiri di tempat. Tubuh mereka gemetar hebat, seolah-olah ditempatkan di bawah tekanan besar. Meskipun mata mereka terbuka lebar, terlihat jelas bahwa mereka tidak sadar. Di mana Ruoxin? Zhang Xuan merenung dengan ragu. Dari 6 orang lain yang datang bersamanya, Zhao Ya dan Wei Ruyan telah gagal dalam persidangan dan telah diteleportasi. Luo Qi dan 2 guru master yang tersisa masih menghadapi persidangan, tetapi untuk beberapa alasan, Luo Ruoxin tidak terlihat. Mungkinkah dia telah gagal dalam persidangan dan telah diteleportasi? Sama seperti Zhang Xuan masih mencoba memahami apa yang terjadi, suara Kong Si terdengar di udara sekali lagi. Anda telah menyelesaikan persidangan, lanjutkan ke ujung jalan setapak, dan Anda akan mencapai Great Codex of Spring and Autumn. Jika Anda dapat mengasimilasinya, Anda akan memenuhi syarat untuk mewarisi warisan saya. Petik 2. Mendengar suara itu, Zhang Xuan ragu-ragu sejenak sebelum menuju ke ujung jalan setapak. Untuk saat ini, aku harus mendapatkan Great Codex of Spring and Autumn sebelum memutuskan langkahku selanjutnya. Setelah ditempa oleh gunung buku dan lautan pembelajaran, kedalaman jiwanya telah mencapai tingkat yang sebanding dengan orang bijak kuno. Tekanan yang diberikan padanya oleh jalan setapak tidak bisa lagi mengganggunya. Tak lama kemudian, dia sampai di ujung jalan setapak. Mirip dengan pintu masuk aula utama dan aula bawahan, ada segel tak terlihat yang mencegah pembudidaya yang tidak sah masuk lebih jauh. Dengan jentikan pergelangan tangannya, Zhang Xuan mengeluarkan jimat kecil dan meletakkannya di segel. Segel itu perlahan runtuh, dan dia dengan cepat berhasil melewatinya. Sebuah aula megah mulai terlihat, di tengah-tengahnya terdapat meja marmer dengan sebuah buku yang diletakkan rata di atasnya. Sebuah cahaya bersinar-bersinar dari itu. Ada 2 karakter besar yang ditulis dalam naskah kuno di sampul buku, musim semi musim gugur. Waktu seolah mengalir melalui buku, membuatnya terasa seolah-olah itu adalah artefak yang ada di masa lalu atau masa depan. Rasanya seperti artefak yang ada di celah-celah waktu. Jadi, ini adalah kodeks besar musim semi dan musim gugur. Mata Zhang Xuan berbinar saat dia mengepalkan tinjunya. Dia baru saja akan berjalan ke buku ketika siluet manusia tiba-tiba memasuki bidang pandangnya. Sebuah tangan mengulurkan tangan untuk mengambil buku di atas meja marmer dan mengambilnya. Setelah melihat lebih dekat pada siluet manusia, Zhang Xuan membeku. Ruoxin. Bab 1771, Luo Ruoxin. Orang yang berdiri di depan marmer berdiri dan mengambil kodeks besar musim semi dan musim gugur tidak lain adalah Luo Ruoxin, yang telah menghilang tanpa jejak sebelumnya. Zhang Xuan tidak berpikir bahwa dia pasti sudah sampai di sana. Bukankah mustahil untuk sampai ke sana tanpa prime amulet? Bagaimana dia bisa masuk ke sana lebih awal darinya? Lebih penting lagi,
Karena dia memiliki Library of Heaven's Path, dia bisa menelusuri begitu banyak buku dengan cepat. Apakah Ruoxin mampu melakukan hal seperti itu juga? Hong lama, sebelum Zhang Xuan dapat memahami keraguan itu, bersama dengan pengambilan kodeks besar musim semi dan musim gugur dari platform marmer, seluruh kuil Konfusius mulai bergetar hebat. Seolah-olah batu penjuru yang menyatukan seluruh tempat itu telah disingkirkan, sehingga seluruh dimensi mulai terkoyak. Huala, yang pertama menanggung beban pukulan adalah aula utama. Banjir energi yang menghancurkan menyembur ke dalam ruangan, meruntuhkan semua yang ada di jalurnya. Namun, berdiri di dekat platform marmer, Luo Ruoxin tampaknya sama sekali tidak terpengaruh oleh banjir energi. Semburan cahaya cemerlang bersinar dari buku itu. Buku itu berusaha melarikan diri dari genggamannya, tetapi tidak peduli bagaimana dia berjuang, itu tidak dapat melepaskan diri. Di tengah getaran yang intens, ruang di sekitarnya terdistorsi, menyebabkan segel di aula utama pecah. The Great Codex of Spring and Autumn akhirnya keluar. Cepat, seseorang pasti mencoba mengasimilasinya. Petik 2. Siapa yang mendapatkannya? Apakah itu Zhang Xuan atau keturunanku? Raungan bergema di seluruh area saat banyak siluet menyerbu ke aula utama. Mereka adalah orang bijak kuno yang telah berkemah di luar aula utama. Sebelumnya, mereka telah dijauhkan karena segel yang dipasang kongsi di sekitar aula utama, jadi mereka tidak punya pilihan selain menunggu dengan sabar di luar. Namun, fakta bahwa aula utama berada di ambang kehancuran berarti seseorang telah mendapatkan kodeks besar musim semi dan musim gugur. Ini adalah tanda yang jelas bahwa sudah waktunya mereka bergerak, dan hasil akhir dari pertempuran ini adalah mengandalkan mereka. Itu wanita muda itu. Dia adalah Luo Ruoxin. Melihat sosok yang memegang Great Codex of Spring and Autumn, kerumunan itu tercengang. Mereka mengira bahwa guru utama bernama Zhang Xuan yang memperoleh kodeks besar musim semi dan musim gugur. Namun, bertentangan dengan harapan mereka, orang yang akhirnya mendapatkannya sebenarnya adalah wanita muda yang tampaknya tidak mencolok mengikuti di belakangnya, Luo Ruoxin. Gadis kecil, kamu tidak akan bisa mengasimilasinya. Mengapa Anda tidak menyerahkannya kepada saya sebagai gantinya? Petik 2. Melihat kekuatan luar biasa berdenyut dari buku itu, mata White Overlord memerah karena kegembiraan. Tidak dapat menahan keinginannya lagi, ia mengangkat cakarnya untuk menyerang Luo Ruoxin. Hati-hati, Zhang Xuan benar-benar lengah dengan kejadian itu. Dia tidak mengira segel itu akan rusak sampai-sampai orang bijak kuno pun akan muncul. Dalam sekejap, wajahnya berubah sangat marah. Reaksi pertamanya adalah berlari ke depan untuk menyelamatkan Luo Ruoxin, tetapi ketika dia melakukannya, dia melihat alis wanita muda itu dengan dingin terangkat. Panjang, semburan energi yang menghancurkan meledak dan melonjak ke langit. Gelombang kejut berdesir ke sekitarnya, membentuk penghalang pelindung di sekelilingnya. Peng, cakar White Overlord jatuh pada penghalang pelindung, tetapi mereka bahkan tidak meninggalkan bekas di atasnya. Ini adalah kekuatan sage kuno. Zhang Xuan menyipitkan matanya karena terkejut. Kekuatan yang ditunjukkan Luo Ruoxin adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh orang bijak kuno. Tidak hanya itu, dia bahkan lebih kuat dari White Overlord. Segera setelah Luo Ruoxin mengeluarkan kekuatan seorang sage kuno, menjadi jelas bahwa kodeks besar musim semi dan musim gugur yang sedang berjuang secara bertahap dilucuti kekuatannya untuk menentangnya. Ini buruk, dia diambang asimilasi itu. Kita tidak bisa membiarkan dia berhasil. Sage kuno Yan King meraung ngeri. Saat berikutnya, tombak besar melesat di udara untuk menjatuhkan Luo Ruoxin. Kekuatannya menembus jalinan ruang waktu, menyebabkan segalanya tampak melambat hingga berhenti. Retakan dimensi raksasa dengan paksa terkoyak, dan dengan cepat meluas hingga lebih dari 10.000 li. Itu adalah serangan dari ranah reinkarnasi darah, sage kuno, salah satu ahli terkuat di dunia. Hanya dengan lambaian tangannya, dia bisa dengan mudah memanggil kehancuran yang menghancurkan. Sebelum kekuatan ini bahkan bisa mendekat, Zhang Xuan, yang berada di dekat Luo Ruoxin, merasa seolah-olah tulang di dalam tubuhnya hampir hancur. Tubuhnya, yang telah ditempa oleh Empyrean Heavenly Flame, tampak rapuh seperti mainan anak-anak. Dia merasakan hidupnya perlahan-lahan berakhir ketika Luo Ruoxin tiba-tiba mengangkat tangannya. Cahaya hangat dengan cepat menyelimutinya dan membawanya keluar dari medan perang. Setelah itu, tombak itu jatuh tepat di atas Luo Ruoxin. Tanpa sedikit pun perubahan dalam ekspresinya, wanita muda itu menggenggam kodeks besar musim semi dan musim gugur dengan erat di satu tangan sambil mengangkat tangannya yang lain ke arah tombak. Menunjuk jarinya ke arah senjata yang sangat merusak, dia mengetuk dengan ringan. Weng, halberd dihentikan di tempat. Wajah sage kuno Yan King memerah saat tombak itu terlepas dari tangannya.
Darah segar menyembur dari mulutnya saat dia dengan marah terlempar ke belakang. Ini, Zhang Xuan menyipitkan matanya. Selama ini, dia mengira kultivasi Luo Ruoxin berada pada level yang sama dengan miliknya. Dia tidak berpikir bahwa dia benar-benar akan menjadi sage kuno, dan yang sangat kuat pada saat itu. Dengan satu ketukan jarinya, dia benar-benar dapat mengirim sage kuno Yan Qing, yang dikenal sebagai sage kuno terkuat di era saat ini, terbang. Mungkinkah dia telah melampaui tingkat reinkarnasi darah, mencapai ranah penghancur kekosongan yang tidak banyak diketahui? Jika itu masalahnya, apa latar belakangnya yang sebenarnya? Halo, sementara Zhang Xuan masih mencari tahu apa yang sedang terjadi, ruang di belakang wanita muda itu terkoyak seperti selembar kertas yang robek, menyebabkan jurang gelap yang sangat besar muncul. Dia akan kabur. Jika kita tidak menghentikannya sekarang, kodeks besar musim semi dan musim gugur bisa menjadi miliknya. Sage kuno Yan Qing menangis dengan cemas. Masih ada beberapa sage kuno di daerah itu yang ragu-ragu setelah melihat bagaimana Luo Ruoxin dengan mudah menghentikan serangan White Overlord. Namun, mengetahui bahwa mereka akan benar-benar kehilangan kodeks besar musim semi dan musim gugur jika mereka tidak bergerak, mereka segera maju untuk bergabung. Huala, Patuayu memusatkan zenki-nya dan menciptakan sepasang tangan fantastik di udara. Sepasang tangan jahat itu menyapu dengan kejam ke arah Luo Ruoxin. Sage kuno Yan Qing mengambil tombaknya sekali lagi, dan dengan putaran yang kuat, dia melemparkannya ke depan dengan momentum yang mencengangkan. Kilatan dingin melintas di mata White Overlord saat ia menyalurkan semua kekuatannya dan menyapu ke bawah. Pada saat itu, rasanya seolah-olah waktu telah berhenti. Semua orang bijak kuno dari tiga kekuatan besar itu bergerak secara bersamaan dalam upaya untuk menghentikan Luo Ruoxin. Dalam sekejap, rasanya dunia telah mundur kembali ke keadaan kacau sebelum penciptaan. Cahaya di sekitarnya terdistorsi dari konsentrasi energi yang terkumpul di area tersebut, membuat seluruh kuil Konfusius menjadi gelap. Orang bijak kuno sudah menjadi eksistensi paling kuat di dunia, dan lebih dari selusin dari mereka bergerak secara bersamaan. Ini adalah kekuatan yang bahkan bisa merobohkan seluruh benua guru-guru. Apakah kamu sudah meminta izinku sebelum melakukan ini? Teriakan marah bergema di samping. Setelah itu, rentetan pedangki membanjiri ke depan, menghalangi pergerakan orang bijak kuno. Zhang Hongtian, jangan bodoh. Dia bukan dari paviliun guru-guru. Sage kuno Yan Qing berteriak marah saat dia memutar tombak untuk menangkis rentetan pedangki. Tombak itu bertabrakan dengan ujung pedang Zhang Hongtian, dan Zhang Hongtian terpaksa mundur beberapa langkah saat wajahnya berubah pucat pasi. Sangat disayangkan, tapi dia masih sedikit kalah melawan ahli terkuat dari 100 sekolah filsuf. Dia adalah orang yang dicintai salah satu keturunanku, dan itu membuatnya menjadi bagian dari klan Zhang kita juga. Zhang Hongtian menjawab dengan dingin sambil mengangkat pedangnya sekali lagi, menunjukkan tekadnya untuk melindungi Luo Ruoxin. Namun, tidak peduli seberapa kuat dia sebagai individu, tidak mungkin dia memiliki peluang melawan kolaborasi begitu banyak sage kuno, terutama karena sage kuno Yan Qing sendiri jauh lebih kuat darinya. Sila, kecakapan gabungan dari orang bijak kuno terus maju dengan mantap menuju Luo Ruoxin. Yang berhasil dilakukan Zhang Hongtian hanyalah mengulur waktu sedikit lagi. Pada saat ini, Luo Ruoxin masih memegang Great Codex of Spring and Autumn dengan erat, tampaknya berusaha untuk mengasimilasinya. Situasinya benar-benar tidak menguntungkannya. Tidak peduli seberapa kuat dia, tidak mungkin dia bisa selamat dari serangan simultan dari begitu banyak sage kuno. Ruoxin, menyadari bahaya besar yang dialami wanita muda itu, Zhang Xuan meraung marah. Dia segera memanggil mayat sage kuno, Black Saber Infernal, dan Vicious untuk membantu, tetapi sebelum dia bisa bergerak, ledakan saber Ki tiba-tiba melesat dari kejauhan. Ki pedang ini mencerminkan kecemerlangan matahari dan bulan, dan itu adalah jerami terakhir yang mengakibatkan keruntuhan total ruang di sekitarnya. Nyonya, saya telah menyelesaikan pengaturan seperti yang diminta. Aku akan membantumu menahan mereka untuk saat ini. Wu Chen yang hilang muncul di hadapan semua orang. Bab 1772, Identitas Sejati Wu Chen. Bantu menangkis mereka untuk sementara waktu, saya akan mengasimilasi kodeks besar musim semi dan musim gugur untuk sementara waktu. Luo Ruoxin mengangguk saat dia menyalurkan energinya dengan hiruk-pikuk ke dalam buku di tangannya. Wu Chen mengangguk, dan tanpa ragu-ragu, dia terus menyerang pedang Ki untuk menghentikan orang bijak kuno yang maju. Bum bum bum, saat serangan orang bijak kuno jatuh pada pedang Wu Chen, orang bisa melihat wajahnya tampak semakin pucat. Pedang Ki yang dia tangani menyembur keluar seperti arus sungai yang deras. Meskipun dia dipaksa kembali lagi dan lagi, secara mengejutkan, dia benar-benar berhasil menangkis semua serangan mereka seorang diri.
Tidak ada gelombang kejut sedikit pun yang melukai atau mengganggu Luo Ruoxin. Kuat, Zhang Xuan terpana oleh ledakan kekuatan Wu Chen. Pertarungan di level ini bukanlah sesuatu yang bisa dia campuri lagi. Hanya saja, Wu Chen baru saja mencapai terobosan, bukan? Mengapa dia dapat dengan mudah menghalangi serangan dari begitu banyak orang bijak kuno yang kuat, suatu prestasi yang bahkan leluhur tua Zhang Hongtian gagal melakukannya. Selanjutnya, sepanjang seluruh tabrakan, wajahnya hanya berubah sedikit pucat. Sepertinya dia tidak mengalami cedera yang signifikan. Jika demikian, seberapa kuat sebenarnya Wu Chen? Apakah dia seorang sage kuno dari ranah reinkarnasi darah juga? Sudah luar biasa bahwa Luo Ruoxin mampu bertahan melawan serangan sage kuno Yan Qing hanya dengan lambaian tangannya, tetapi untuk berpikir bahwa Wu Chen juga dapat melakukannya. Dalam sekejap, dia merasa seolah-olah dia melihat sisi yang sama sekali berbeda dari mereka. Dia tahu bahwa mereka berdua telah menyimpan rahasia, tetapi ini bukan yang dia harapkan sama sekali. Dia akhirnya muncul. Siapkan formasi. Petik 2. Sage kuno Yan Qing tampaknya tidak terkejut dengan prestasi Wu Chen sama sekali. Sebaliknya, alisnya terangkat saat dia dengan cepat mengeluarkan beberapa perintah. Weng, dalam sekejap, cahaya biru mengalir ke sekeliling, membentuk bintang yang tak terhitung banyaknya yang mengelilingi seluruh kuil Konfusius. Wajah Wu Chen segera menjadi gelap saat melihat formasi itu. Ini adalah harta pamungkas yang ditempa oleh 72 sage, cetak biru konstelasi Istana Surgawi. Anda benar-benar membawanya ke sini. Petik 2. Kami membawa cetak biru konstelasi Istana Surgawi ke sini hari ini untuk mencegahmu kabur. Anda dapat yakin bahwa hari ini akan menjadi tanggal kematian Anda. Sage kuno Yan Qing mencibir dengan dingin. Huala, di bawah naungan cahaya dari konstelasi, ruang robek di belakang Luo Ruoxin perlahan mulai membaik. Tidak butuh waktu lama sebelum kembali normal. Zhang Xuan juga merasakan bahwa ruang di sekitarnya dengan cepat membeku, jadi dia dengan cepat mencabut tombak surgawi tulang naga dan menembus ruang di sekitarnya. Namun, ia menemukan bahwa ruang telah berubah sangat keras. Bahkan dengan kekuatannya saat ini, dia tidak dapat membukanya. Di dalam ruang tertutup, rasanya sage kuno Yan Qing adalah seorang raksasa yang memiliki kemampuan untuk mengendalikan apapun yang terjadi. Dia mengangkat jarinya dan mengetuknya dengan ringan. Huala, sebuah bintang turun dari langit dan menabrak tepat untuk Wu Chen. Bintang itu tampaknya tidak terlalu besar, tetapi turun dengan momentum yang menghancurkan. Yang mengejutkan, itu bahkan lebih kuat dari serangan yang dilakukan oleh sage kuno Yan Qing dengan tombaknya. Bahkan sebelum mencapai targetnya, seseorang sudah bisa merasakan niat bintang untuk memusnahkan segala sesuatu yang dilaluinya. Istirahat, menghadapi kekuatan konyol dari bintang yang turun, kulit Wu Chen berubah sangat mengerikan. Dia memotong jarinya dengan ringan dengan pedang di tangannya dan memberi darahnya ke senjatanya. Pedang itu segera memancarkan cahaya menakutkan saat kekuatannya meningkat secara signifikan. Itu hanya tusukan sederhana, tetapi ruang di sekitarnya runtuh bersama dengan gerakannya. Pedang itu mengenai bintang yang turun dan memotongnya menjadi dua tanpa ragu-ragu. Deng deng deng. Pada saat yang sama, dampak tabrakan menyebabkan Wu Chen mundur 8 langkah, dan darah menetes di sudut bibirnya. Wajahnya juga berubah pucat pasi. Jelas bahwa meskipun dia berhasil menghentikan bintang itu, dia terlalu memaksakan diri di tengah-tengah melakukannya. Melihat bahwa Wu Chen mampu menahan kekuatan bintang yang turun, sedikit keheranan melintas di mata sage kuno Yan Qing. Namun, dia segera mencibir dengan dingin dan mengangkat jarinya sekali lagi. Mari kita lihat berapa banyak yang bisa kamu lawan. Huala, namun bintang lain turun dari langit. Mengetahui bahwa Luo Ruoxin berada dalam momen penting dalam mengasimilasi kodeks besar musim semi dan musim gugur, Wu Chen tidak berani mundur. Mengambil napas dalam-dalam, dia menarik pedangnya dan melarikan diri. Aku tidak bisa menahan diri di saat seperti ini. Kali ini, Wu Chen tidak menggunakan pedang. Sebagai gantinya, dia menjentikkan pergelangan tangannya dan mengeluarkan dua lengan kerangka yang berlumuran darah sebelum menyerbu tepat ke arah bintang di atasnya. Begitu lengan kerangka muncul, aura kuat meledak ke sekitarnya. Semakin tinggi Wu Chen terbang, semakin besar lengan kerangka itu. Dalam sekejap mata, mereka sudah menjadi begitu besar sehingga menutupi seluruh langit. Sepertinya selama dia diberi waktu yang cukup, kedua tangan itu bisa dengan mudah menutupi seluruh dunia. Kaca, lengan kerangka merobek menembus bintang yang turun, menghancurkannya menjadi debu. Selanjutnya, lengan kerangka tidak berhenti hanya untuk menghancurkan bintang. Mereka terus melonjak ke langit, dan kekuatan luar biasa yang mereka manfaatkan menyebabkan seluruh langit berbintang bergidik. Sepertinya bahkan artefak itu tidak mampu menahan tekanan yang datang dari lengan kerangka.
Luar biasa, bahkan jika lengan kerangkanya begitu kuat, aku tidak bisa membayangkan betapa kuatnya orang itu ketika dia masih hidup. Zhang Hongtian dan yang lainnya bingung dengan kehebatan mengesankan yang telah dibawa Wu Chen. Sebagai orang bijak kuno, mereka bisa merasakan kekuatan luar biasa dari cetak biru itu dengan sangat jelas. Bahkan jika mereka menggunakan kekuatan penuh mereka masih tidak akan mampu memecahkan batasan ruang waktu yang dipaksakan oleh cetak biru, apalagi menghancurkan bintang-bintang yang turun. Namun, satu genggaman dari kedua lengan kerangka itu bisa membuat seluruh cetak biru bergidik. Apakah itu tidak berarti bahwa kehebatan mereka telah melampaui ranah reinkarnasi darah? Aura ini bertentangan dengan kebingungan semua orang. Tubuh Zhang Xuan tersentak begitu dia merasakan aura yang datang dari lengan kerangka. Dia merasakan sensasi yang familiar dari kedua lengan kerangka itu. Itu milik Vicious. Zhang Xuan menyipitkan matanya dengan heran. Lengan rangka kanan di udara tidak memiliki falang, dan aura familiar yang dia rasakan menegaskan kesimpulannya. Tidak diragukan lagi, itu adalah Vicious. Mengapa lengan Vicious menjadi milik Wu Chen? Selanjutnya, kekuatan yang mereka miliki sangat luar biasa. Bahkan setelah memulihkan tubuh bagian atas, Vicious in the Book of Heaven Spat tidak menggunakan kekuatan sebesar itu. Tiba-tiba, banyak keraguan membanjiri pikiran Zhang Xuan. Dia tidak bisa memahami situasinya. Menyemburkan seteguk darah, Sage kuno Yan King berteriak, "Tunggu apa lagi? Apakah Anda berniat untuk mundur pada saat genting ini?" Dia telah mempertahankan cetak biru dengan energinya sendiri, jadi upaya untuk memecahkan cetak biru telah menyebabkan Zen Qi-nya menderita serangan balasan besar. Tentu saja tidak, Pak Tuayu, yang telah menyaksikan keributan dari samping, dengan cepat berjalan ke arah Sage kuno dari suku iblis dunia lain. Ini, Zhang Xuan terhuyung kaget. Dia tidak berani mempercayai apa yang dia lihat. Dari percakapan mereka, jelas bahwa petapa kuno Yan King dari 100 sekolah filsuf bermitra dengan Pak Tuayu. Dengan kata lain, 100 sekolah filsuf telah membelot ke suku iblis dunia lain. Apa yang terjadi di sini? Selain Zhang Xuan, Zhang Hongtian dan yang lainnya juga saling memandang dengan linglung. Dalam hal kebencian yang dipendam oleh 100 sekolah filsuf untuk suku iblis dunia lain jelas tidak ada di bawah para pembudidaya paviliun guru-guru. Mengapa mereka benar-benar berkolaborasi dengan suku iblis dunia lain? Halo, Pak Tuayu menjentikkan pergelangan tangannya, dan pakaian jerami muncul di udara. Lengan kerangka yang merobek cetak biru tiba-tiba berhenti, seolah-olah kekuatan mereka telah dinetralisir oleh pakaian jerami. "Cepat, bunuh dia!" Pak Tuayu berteriak. Di sisi lain, wajah Wu Chen menjadi gelap. Dia menggigit jarinya, dan darah segar menyembur ke lengan kerangka. Namun, lengan kerangka tetap tidak bergerak sama sekali, seolah-olah mereka sedang berhibernasi. Wu Chen berusaha mengendalikan lengan kerangka, tetapi mereka menolak untuk mengalah sama sekali. Dia mengepalkan tinjunya erat-erat dan meraung pada Pak Tuayu di udara. "Bo Yu, kamu pengkhianat. Bagaimana Anda bisa berkolaborasi dengan 100 sekolah filsuf? Apakah kamu tidak takut aku akan memenggalmu? Kamu harus melarikan diri dari sini hidup-hidup untuk membunuhku, tanpa rasa takut sedikit pun." Pak Tuayu terkekeh pelan. "Selain itu, kamu juga harus tahu bahwa orang yang ingin merenggut nyawamu bukanlah aku tapi Sovereign Chen Ling. Bukankah begitu, Sovereign Chen Yong? Penguasa Chen Yong, mungkinkah?" Tubuh Zhang Xuan menegang setelah mendengar kata-kata itu. Matanya dirusak dengan ketidakpercayaan saat dia bergumam, Wu Chen sebenarnya, penguasa Chen Yong dari suku iblis dunia lain. Bab 1773, pakar nomor 1 dari suku iblis dunia lain. Penguasa Chen Yong adalah salah satu dari 3 penguasa suku iblis dunia lain, dan dia adalah yang paling berwibawa dan berkuasa di antara mereka. Sebagian besar keputusan besar mengenai suku dibuat olehnya, sehingga membangun reputasinya sebagai ahli nomor 1 dari suku iblis dunia lain. Bagaimana dia bisa menjadi pemuda yang memanggilnya sebagai Tuan Muda selama ini? Jika mereka benar-benar orang yang sama, lalu, apa identitas Luo Ruoxin yang dia panggil sebagai Nyonya? Pada saat itu, tubuh Zhang Xuan menjadi sedingin es. Dia tidak berani mempertimbangkan kemungkinan itu. Dia telah mendengar dari Yang Si di masa lalu bahwa Kaisar Iblis dunia lain yang terkuat telah datang ke benua guru-guru, tetapi keberadaannya telah menjadi misteri bagi semua orang. Siapa yang mengira bahwa pihak lain benar-benar berada di sisinya, melayani sebagai bawahan Luo Ruoxin? Penguasa Chen Ling, meskipun Wu Chen sudah tahu jawabannya di benaknya, wajahnya masih bengkok setelah mendengar kata-kata itu. Dia mengepalkan tinjunya dengan amarah yang membara. 3 penguasa sudah saling kenal selama bertahun-tahun, dan memang benar ada banyak konflik internal di masa lalu. Namun,
Berkolusi dengan orang luar untuk berurusan dengannya, itu bisa dianggap sebagai pengkhianatan. Dengan pemikiran seperti itu, Wu Chen mengangkat kepalanya untuk melihat sage kuno Yan Qing dan meludah. Sepertinya 100 sekolah filsuf yang bangga telah memutuskan untuk menurunkan dirinya untuk berkolaborasi dengan Sovereign Chenling. Menerima permintaan Sovereign Chenling tidak hanya akan memungkinkan kita untuk melenyapkan kaisar iblis dunia lain yang terkuat, itu juga akan membawa kita kedamaian selama 300 tahun. Apa yang harus kita ragukan? Sage kuno Yan Qing menjawab dengan tenang, tidak terpengaruh oleh pertanyaan Wu Chen. 300 tahun damai. Yang berdaulat Chenling telah berjanji kepada 100 sekolah filsuf kami bahwa selama kami dapat menyingkirkanmu, suku iblis dunia lain tidak akan melancarkan serangan terhadap umat manusia dalam 300 tahun ke depan, sage kuno Yan Qing menjawab. Saya melihat, Wu Chen mengangguk diam-diam, itu menjelaskan mengapa suku iblis dunia lain dan 100 sekolah filsuf berkolaborasi satu sama lain meskipun ada kebencian yang mendalam di antara mereka. Sebagai penguasa terkuat dan paling berpengaruh, kematiannya pasti akan menyebabkan hilangnya kekuatan dan kekacauan yang signifikan di antara suku iblis dunia lain. Butuh setidaknya 300 tahun bagi Sovereign Chenling untuk menenangkan kekacauan dan mengambil kendali tertinggi atas suku iblis dunia lain. Dengan kata lain, Sovereign Chenling membutuhkan 300 tahun itu juga. Namun, hanya karena suku iblis dunia lain telah menyetujui perdamaian selama 300 tahun tidak berarti bahwa 100 sekolah filsuf dan paviliun guru-guru tidak akan menggunakan kesempatan untuk melenyapkan suku iblis dunia lain. Jadi, kembali ke Guild Pelihat Kota Harvest Valley, kamu sudah siap untuk menyergapku, bukan? Sovereign Chen Yong bertanya sekali lagi. Penghalang persekutuan peramal akan menyembunyikan aura sage kuno, dan tidak diragukan lagi bahwa Anda akan diminta untuk bergerak ketika tubuh bagian atas Vicious dipertaruhkan. Kami yakin bahwa kami akan dapat membunuhmu dengan mudah, tetapi siapa yang tahu bahwa seseorang akan menggagalkan rencana kami. Bo Yu mendengus dingin saat dia melirik Zhang Xuan. Alasan mengapa ada beberapa sage kuno di Guild Pelihat Kota Harvest Valley saat itu adalah karena mereka telah menunggu waktu mereka untuk kesempatan menghancurkan Sovereign Chen Yong. Namun, siapa yang tahu bahwa itu akan menarik Zhang Xuan juga. Tidak hanya itu, yang terakhir bahkan berhasil membunuh seorang ahli sage kuno segera setelah dia bergerak, sehingga menakuti yang lain. Ini, mendengar kata-kata itu, Zhang Xuan melebarkan matanya menyadari. Itu menjelaskan mengapa 100 sekolah filsuf memilih untuk mencuri tubuh bagian atas Vicious secara terbuka. Pada akhirnya, itu adalah bagian dari taktik mereka untuk menarik Wu Chen kepada mereka. Mengingat Wu Chen memiliki lengan Vicious, dia akan merasakan keberadaan tubuh bagian atas juga setelah dilepaskan dari patung Sage Kui. Itu tidak diragukan lagi bahwa dia akan dipaksa untuk bergerak. Jika bukan karena Luo Ruoxin, Wu Chen akan bergerak padanya ketika dia mencoba untuk menyegel tubuh bagian atas Vicious di Book of Heaven's Path. Jika tidak, sebagai kaisar iblis dunia lain terkuat, tidak mungkin dia akan merendahkan dirinya sejauh menyebut karakter tidak penting seperti dia sebagai Tuan Muda. Dengan kata lain, Anda telah mencapai kesepakatan sebelum pergi ke Gunung White Creek untuk mencari jimat utama, kata Wu Chen. Saat itu, dia menyadari bahwa ada iblis dunia lain di antara kelompok 4 orang yang telah memasuki wilayah kuno di Gunung White Creek. Merasa ada sesuatu yang salah, dia mengucapkan selamat tinggal pada Luo Ruoxin untuk menyelidiki masalah ini. Segera, dia mengetahui bahwa 2 penguasa lainnya telah meluncurkan invasi terhadap umat manusia. Jadi dia dengan cepat mengeluarkan perintah yang memerintahkan iblis dunia lain untuk menghentikan serangan mereka. Sebelum dia bisa mengungkap sesuatu yang substansial, kuil Konfusius telah muncul, jadi dia tidak punya pilihan selain mengesampingkan penyelidikannya dan bergegas. Memang, sage kuno Yan Qing mengangguk sebagai tanggapan. Sangat baik, setelah menanyakan semua yang ingin dia ketahui, Wu Chen menutup matanya. Sesaat kemudian, matanya tiba-tiba terbuka, dan pusaran besar terlihat berputar di irisnya, mengingatkan pada jurang yang dalam. Saya memuji Anda karena memiliki nyali untuk merencanakan di belakang saya. Namun, jika kamu berpikir bahwa kamu akan dapat membunuhku dengan mudah, kamu terlalu naif. Ledakan, saat kata-kata itu bergema di sekitarnya, pemuda itu perlahan mulai tumbuh lebih tinggi, dan niat membunuh yang dia pancarkan menjadi semakin terkonsentrasi. Hanya dalam beberapa napas, dia telah mengambil bentuk iblis dunia lain. Dia mengenakan mahkota agung di kepalanya, dan dia mengenakan jubah mengalir yang disematkan dengan naga yang menjulang tinggi. Setiap gerakannya memancarkan aura dan otoritas raja sejati. Dia benar-benar Sovereign Chen Yong, Zhang Hongtian berkomentar saat pedang di tangannya berkedut tak terkendali. Dia belum pernah bertemu dengan kaisar iblis dunia lain yang terkuat sebelumnya, tetapi dia telah mendengar banyak rumor tentang dia.
Hanya dari intensitas aura yang dipancarkan oleh iblis dunia lain di hadapannya, sudah ada sedikit keraguan bahwa dia benar-benar penguasa Chen Yong. Zhang Hongtian jauh dari satu-satunya yang terkejut dengan perkembangan seperti itu. Wajah sage kuno lainnya juga menegang saat mereka mengamati situasi dengan hati-hati. Sudah bertahun-tahun sejak Sovereign Chen Yong terakhir kali muncul, tetapi reputasinya masih membuat ketakutan jauh ke dalam hati orang-orang yang telah mendengar tentang dia. Di eselon atas benua guru-guru, tidak ada orang yang belum pernah mendengar tentang kekuatan dahsyat yang diperintahkan Kaisar Iblis dunia lain terkuat. Meskipun mereka telah mencapai puncak dunia sebagai sage kuno yang sombong dan agung, mereka secara naluriah memahami bahwa iblis dunia lain yang berdiri di depan mereka bukanlah seseorang yang dapat mereka kalahkan hanya dengan keunggulan numerik sederhana. Di sisi lain, menyaksikan Wu Chen kembali ke bentuk aslinya, Zhang Xuan terdiam. Dia percaya diri dengan Eye of Insight-nya. Meskipun dia tidak dapat menggunakan Library of Heaven's Path di Wu Chen, dia yakin bahwa dia akan dapat melihat melalui penyamarannya jika dia adalah iblis dunia lain. Namun, dia melupakan satu hal, jimat penyamaran Luo Ruoxin. Setelah menggunakan jimat penyamaran secara pribadi, dia tahu kehebatannya yang luar biasa. Itu tidak hanya berfungsi untuk menyamarkan penampilan dan aura seseorang tetapi bahkan garis keturunan seseorang. Jika Wu Chen menggunakannya untuk menyamarkan dirinya sebagai Yangxi, kemungkinan bahkan orang bijak kuno dari paviliun guru-guru tidak akan bisa melihat melalui penyamarannya. Ini menjelaskan mengapa tidak ada yang bisa menemukan Kaisar Iblis dunia lain yang terkuat meskipun pencarian ekstensif yang telah terjadi setelah menerima laporan bahwa dia telah menyusup ke benua guru-guru. Adapun mengapa paviliun guru-guru dan 100 sekolah filsuf menyadari bahwa Sovereign Chen Yong telah pergi ke benua guru-guru, kemungkinan karena petunjuk dari nubuat jiwa yang melayani suku iblis dunia lain. Hanya dalam beberapa saat, Zhang Xuan sudah berhasil memahami seluruh situasi. Kemungkinan besar, salah satu peramal jiwa yang melayani Sovereign Chen Yong telah merasakan kepergian yang terakhir, jadi dia diam-diam mengirim pesan ke klan Jiang. Klan Jiang kemudian meneruskan berita itu ke 100 sekolah filsuf, yang mendorong mereka untuk segera melakukan penyergapan. Semua yang tetap menjadi misteri baginya dan terus membuatnya frustrasi adalah identitas Luo Ruoxin. Siapa sebenarnya dia, dan peran apa yang dia mainkan dalam skema yang lebih besar. Kami tidak pernah berpikir bahwa akan mudah untuk melenyapkanmu. Namun, terlepas dari harga yang harus kami bayar, kami bertekad untuk membuat Anda beristirahat hari ini. Petik 2. Melihat Sovereign Chen Yong telah kembali ke wujud aslinya, sage kuno Yan Qing tahu bahwa pertempuran besar akan segera pecah. Dia dengan cepat menelan 2 pil dan pulih dari luka dalam yang dia derita sebelumnya sebelum mengangkat tombak di tangannya, matanya berkaca-kaca dengan niat membunuh. Orang bijak kuno dari 100 sekolah filsuf dengan cepat mengangkat senjata mereka dan melepaskan teriakan perang. Setelah semua perencanaan mereka, inilah saat yang mereka tunggu-tunggu. Pertempuran yang menentukan ini pada akhirnya akan menentukan nasib dunia. 100 sekolah filsuf ingin membunuhku, dan bahkan anggota sukuku sendiri menginginkan kematianku, hahaha. Sovereign Chen Yong melirik kerumunan sebelum tertawa terbahak-bahak. Dia menoleh ke Zhang Hongtian dan orang bijak kuno lainnya dari paviliun guru-guru dan bertanya dengan tegas, bagaimana dengan kalian semua? Ayah dan saudara-saudaraku telah dibunuh oleh suku iblis dunia lain, dan aku telah bersumpah untuk mengabdikan hidupku untuk menyingkirkan kalian masing-masing. Sovereign Chen Yong, karena kamu adalah pemimpin tertinggi dari suku iblis dunia lain, kamu harus membayar dosa yang telah dilakukan oleh anggota sukumu. Hahaha, sepertinya surga tidak buta sama sekali. Untuk berpikir bahwa Sovereign Chen Yong yang agung akan jatuh ke tangan kita. Bahkan jika aku kehilangan nyawaku di sini, aku akan memastikan untuk menyeretmu bersamaku hari ini untuk menghibur arwah saudara-saudaraku yang telah meninggal. Kamu adalah orang yang membunuh pasanganku bertahun-tahun yang lalu. Jika saya bisa membalas dendam untuknya hari ini, hidup saya tidak akan sia-sia. Orang bijak kuno dari paviliun guru-guru melangkah maju saat niat membunuh keluar dari tubuh mereka. Bab 1774, Kehebatan Kaisar Iblis Dunia Lain Terkuat. Dendam antara suku iblis dunia lain dan umat manusia telah berlanjut selama puluhan ribu tahun. Baik itu iblis dunia lain atau manusia, kebanyakan dari mereka tahu tentang kerabat dan teman yang telah dibantai dengan darah dingin oleh pihak lain. Itu adalah dendam yang mengalir begitu dalam sehingga tidak mungkin diselesaikan dengan kata-kata sederhana atau belas kasih belaka. Tidak mudah bagi mereka untuk menyudutkan pemimpin tertinggi dari suku iblis dunia lain, jadi tidak mungkin mereka bisa melepaskan kesempatan ini untuk menjatuhkannya. Sovereign Chen Yong memahami ini juga, jadi dia tidak terkejut dengan reaksi orang bijak kuno dari benua guru-guru. Sebagai gantinya,
dia menurunkan pandangannya secara khusus ke Zhang Hongtian dan bertanya, bagaimana denganmu? Klan Zhang kami telah bertarung dengan suku iblis dunia lain selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Ayah, kakek, dan banyak generasi leluhur telah kehilangan nyawa mereka di bawah pedang suku iblis dunia lain. Tangan suku iblis dunia lain berlumuran darah klan Zhang kita. Dalam hidup saya selalu memandang rendah sampah tidak terhormat yang mengeroyok orang lain. Namun, ini bukan duel yang adil, melainkan pertarungan balas dendam. Saya percaya bahwa bahkan Kong Si tidak akan setuju dengan tindakan kami. Zhang Hongtian meraung saat dia menghunus pedangnya dan menatap siluet yang menjulang tinggi di atasnya. Mendengar bahwa bahkan Zhang Hongtian akan bergabung dalam pertempuran, Zhang Xuan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, leluhur tua Hongtian. Benar-benar dikelilingi oleh musuh dan cetak biru, tidak mungkin bahkan Yang Maha Kuasa Chen Yong untuk melarikan diri dari situasi seperti itu. Dia tidak memiliki niat baik terhadap suku iblis dunia lain, tetapi Wu Chen telah bersamanya untuk waktu yang sangat lama. Dia merasa dikhianati ketika dia mengetahui siapa Wu Chen, tetapi dia tidak bisa menerima melihat pihak lain digantung oleh orang banyak. Mengetahui apa yang akan dikatakan Zhang Xuan, Zhang Hongtian melambaikan tangannya dengan tegas. Jangan sia-siakan belas kasihmu pada suku iblis dunia lain. Ini adalah kemewahan yang tidak bisa kita beli. Itu bukan untuk mengatakan bahwa iblis dunia lain benar-benar jahat, tetapi perbedaan dalam pendirian mereka membuat mereka tidak mungkin untuk hidup berdampingan. Lebih dari pertarungan untuk supremasi, ini adalah pertarungan untuk bertahan hidup. Tanpa Sovereign Chen Yong, suku iblis dunia lain akan menjadi seperti tumpukan pasir yang berserakan. Kehebatan mereka akan diturunkan secara signifikan, dan mereka tidak akan berdaya melawan umat manusia. Ini adalah saat yang tepat untuk menyingkirkan ancaman yang telah membayangi mereka selama bertahun-tahun. Justru karena inilah 100 sekolah filsuf telah dengan sukarela memobilisasi begitu banyak orang bijak kuno, sehingga bahkan perjuangan untuk kodeks besar musim semi dan musim gugur adalah perhatian kedua bagi mereka. Sangat baik, bagaimana dengan kalian yang lain? Melihat bahwa 3 kekuatan telah memilih untuk berkolaborasi melawannya, Sovereign Chen Yong akhirnya mengarahkan pandangannya ke suku binatang. Kami tidak berniat terlibat dalam konflik ini. Tujuan kami hanya terletak pada Great Codex of Spring and Autumn. Tuan Putih menjawab dengan dingin. Mundur jika Anda tidak berniat untuk terlibat dalam konflik ini. Pedangku tidak punya mata untuk merawatmu. Tetap berada di medan pertempuran dan berisiko kehilangan nyawamu. Sovereign Chen Yong mencibir dengan dingin. Dia menjentikkan pedang di tangannya, dan suara tersedak bergema di udara. Setelah itu, aura kuat meledak darinya, membuat kerumunan merasa seolah-olah jurang tak berujung berdiri di depan mereka. Menyamar sebagai Wu Chen, dia hanya bisa memanfaatkan kekuatan yang bisa dimanfaatkan oleh para guru master. Namun, setelah kembali ke bentuk aslinya, dia akhirnya bisa menggunakan pembantaian Zenki dari suku iblis dunia lain, secara drastis meningkatkan kekuatan bertarungnya. Bunuh dia. Merasakan bahwa aura Wu Chen akan mencapai puncaknya, Sage kuno Yan King tahu bahwa akan lebih sulit untuk membunuhnya jika mereka terus berlama-lama. Karena itu, dia mengangkat tombak di tangan dan menyerbu ke depan. Pergilah. Cakar Pantasmagorik Boyu membelah ruang untuk merobek semua yang ada di depannya. Pelanggaran 2 ahli yang kuat melengkung menjadi 2 garis hitam dan putih, melesat di udara seolah-olah komet berpacu melintasi langit. Tunjukkan padaku kemampuanmu. Sovereign Chen Yong meraung saat dia mengangkat pedangnya dan mengiris di udara. Sila, sebuah celah hitam muncul di ruang yang disegel oleh cetak biru dan bertabrakan dengan 2 serangan yang masuk. Seolah terkena ayunan kelelawar yang kuat, tombak dan cakarnya terlempar ke kejauhan. Sovereign Chen Yong memanfaatkan kesempatan ini untuk terus maju. Dengan ayunan pedangnya yang lain, dia berhasil menahan serangan Sage kuno lainnya sebelum dengan cepat melayang ke depan dalam upaya untuk memenggal Sage kuno Yan King. Serangan ini menggunakan kekuatan yang sangat kuat sehingga bahkan ranah reinkarnasi darah Sage kuno Yan King tidak dapat menghindarinya. Weng, saat kematian akan menimpa ahli terkuat dari 100 sekolah filsuf, sebuah pedang melintas di udara, melampaui batasan ruang dan waktu dan muncul dalam sekejap. Jika Sovereign Chen Yong melanjutkan serangannya, bahkan jika dia berhasil membunuh Sage kuno Yan King, dia juga akan mengalami luka parah dalam proses melakukannya. Dengan demikian, dia mengubah lintasan pedangnya untuk bertahan dari serangan yang masuk. Ding ding ding, suara gema logam bergema keras di udara. Gerakan Zhang Hongtian tajam tapi lancar. Seolah-olah tarian yang rumit, gerakannya tampak tidak disengaja dan berubah dengan cepat, sehingga sulit bagi seseorang untuk membaca lintasan serangannya. Pada saat itu, dia merasa seperti pedang abadi.
Ini adalah pertama kalinya Zhang Xuan menyaksikan pertempuran kaliber seperti itu, dan dia hanya bisa menelan seteguk air liur. Seperti yang diharapkan dari para ahli terkuat dari benua guru-guru, setiap serangan mereka tampaknya mempengaruhi hukum dunia. Beruntung dia berada pada jarak yang aman, atau dia bisa saja tercabik-cabik. Kekuatan Sovereign Chen Yong telah jauh melampaui imajinasinya. Meskipun kalah jumlah, gerakannya tetap tenang dan penuh perhitungan. Tidak ada sedikit pun kepanikan dalam tindakannya. Peng, pertempuran semakin intens, dan akhirnya, dengan erangan yang dalam, siluet jatuh dari udara. Seorang sage kuno telah jatuh. Ini adalah dunia filsuf besar iblis dunia lain. Zhang Xuan mengenali mayat itu. Dia adalah salah satu bawahan Patua Yu, sage kuno 2 dan iblis dunia lain. Ini bagus. Mengetahui bahwa mayat dengan level itu sulit didapat, Zhang Xuan melangkah maju untuk menjentikannya menggunakan tombak surgawi tulang naga. Halo. Ke dalam cincin penyimpanannya mayat itu pergi. Ledakan, hampir setelah mengumpulkan mayat, seorang sage kuno dari 100 sekolah filsuf menemui ajalnya dan jatuh ke tanah. Tak lama setelah itu, seorang ahli dari paviliun guru-guru jatuh juga. Zhang Xuan tidak ragu-ragu mengumpulkan mayat iblis dunia lain, tetapi dia tidak mau menyentuh mayat orang-orang dari 100 sekolah filsuf dan benua guru-guru. Lagi pula, dia sendiri adalah guru utama. Jadi paling tidak yang bisa dia lakukan adalah menghormati teman-temannya. Meskipun demikian, meskipun dia tidak mengumpulkan mayat mereka, dia berhasil mengumpulkan darah sage kuno yang mengalir selama pertempuran. Saat pertempuran semakin intens, tingkat kematian orang bijak kuno tumbuh lebih cepat dan lebih cepat. Dalam waktu kurang dari 10 menit, kurang dari setengah dari orang bijak kuno yang bergabung dalam keributan tetap berdiri. Namun, Sovereign Chen Yong juga menderita luka parah. Darah menetes ke lengannya, dan wajahnya menjadi agak pucat. Sage kuno Yan Qing dan Zhang Hongtian juga memiliki luka yang mencolok pada mereka, dan mereka terengah-engah. Mereka sama sekali tidak dalam kondisi baik. Sebaliknya, kakek tua Yulah yang menderita luka paling ringan. Bukannya dia yang terkuat dari ketiganya, tetapi karena dia yang paling licik, dia bersembunyi dari semua serangan frontal yang datang dari Sovereign Chen Yong, menggunakan dua lainnya sebagai perisai. Seperti yang diharapkan dari ahli nomor 1 dari suku iblis dunia lain. Anda mampu menjatuhkan begitu banyak dari kita meskipun menghadapi kita semua secara bersamaan, kata Zhang Hongtian dengan sedikit kekaguman dalam suaranya. Dia mengira bahwa dia sudah bisa dianggap sebagai salah satu ahli terkuat di dunia, tetapi siapa yang tahu bahwa akan ada seseorang yang jauh lebih kuat darinya di dunia. Kamu juga tidak lemah, tetapi jika hanya itu yang Anda miliki, keinginan Anda untuk mengklaim hidup saya hari ini tidak lebih dari angan-angan. Sovereign Chen Yong menjawab dengan mengesankan dengan pedang di tangannya. Bahkan dengan mengorbankan nyawaku, aku akan menyeretmu ke dalam kubur. Zhang Hongtian meludah dengan dingin. Cobalah kalau begitu, Sovereign Chen Yong mengejek. Dia mengangkat pedangnya untuk melanjutkan pertempuran, tetapi tiba-tiba, seluruh cetak biru di sekitar mereka mulai bergetar hebat. Hong lama, dunia tampaknya perlahan-lahan terurai saat seberkas cahaya putih menembus cetak biru itu. Perlahan-lahan, alter raksasa muncul. Cahaya melonjak ke arah Luo Ruoxin, yang sedang mengasimilasi kodeks besar musim semi dan musim gugur. Ini sukses. Mata Sovereign Chen Yong menyala dengan gelisah. Alasan dia memilih untuk tetap tinggal dan bertarung adalah untuk mempersiapkan artefak ini untuk membantu Luo Ruoxin. Melihat bahwa rencananya akhirnya berhasil, dia tidak bisa menahan kegembiraannya lagi. Sila, saat cahaya dari altar menyinari Luo Ruoxin, sepertinya hambatan pada budidaya sage kunonya telah dilepaskan sekali lagi. Energi luar biasa mengalir melalui tubuhnya seperti gelombang cepat saat dia tumbuh semakin kuat. Di bawah serangan kekuatan yang begitu besar, kodeks besar musim semi dan musim gugur akhirnya dijinakkan. Bab 1775, Perpisahan. Begitu kodeks besar musim semi dan musim gugur dijinakkan, itu menghilang dari telapak tangan wanita muda itu, seolah-olah telah disimpan. Dengan lonjakan kekuatan Luo Ruoxin, cetak biru yang telah menyegel ruang di sekitarnya ditempatkan di bawah tekanan besar, sehingga retakan besar mulai muncul ke permukaan. Retakan itu merayap di sekitar tempat itu, mengungkapkan celah hitam pekat yang menyerupai pintu ke dunia bawah. Saat retakan itu mulai muncul, kekuatan isap yang luar biasa mengalir keluar dari mereka untuk menarik wanita muda itu, tampaknya mencoba menyeretnya pergi. Wanita muda itu mengerutkan kening. Dengan lambaian tangannya, altar di langit terbang dan mendarat di bawah kakinya. Berdiri di atas altar, kekuatan isap yang menariknya akhirnya sedikit berkurang, memungkinkan dia untuk berdiri tegak untuk saat ini. Zhang Xuan,
Memantapkan sosoknya, wanita muda itu melihat sekeliling ruangan sebelum akhirnya menghentikan pandangannya pada Zhang Xuan. Melihat siluet di altar, tubuh Zhang Xuan tiba-tiba membeku. Siluetnya perlahan menyatu dengan yang lain dalam ingatannya, dan dia tiba-tiba merasakan sakit kepala yang membelah menyerang pikirannya. Kamu adalah dewa roh dari suku iblis dunia lain. Siluet yang dia lihat kembali di istana Qiyuwu dan dimensi 4 musim tampak sangat familiar untuk beberapa alasan, tetapi dia tidak dapat mengetahui alasannya. Untuk berpikir bahwa itu sebenarnya adalah Luo Ruoxin. Dia bukan ahli dari 100 sekolah filsuf atau transmogrifikasi ahli suku binatang. Sebaliknya, dia adalah dewa tertinggi dari suku iblis dunia lain. Bagaimana bisa? Pada saat itu, Zhang Xuan merasakan tekanan yang menghancurkan di hatinya, tampaknya meremas kehidupan dari napasnya. Menggelengkan kepalanya dengan tidak percaya, dia bertanya, bukankah kamu memberitahuku bahwa kamu bukan iblis dunia lain? Dia tidak bisa memahami keinginan kuat Luo Ruoxin untuk menyembunyikan identitasnya, tetapi dia bersedia menunggu hari di mana dia bisa berterus terang. Namun demikian, dia takut bahwa mereka akan berdiri di ujung yang berlawanan pada akhirnya, jadi dia bertanya padanya apakah dia adalah iblis dunia lain dan apakah dia bermaksud menyakiti umat manusia. Saat itu, dia mengatakan bahwa dia bukan iblis dunia lain dan dia tidak bermaksud menyakiti umat manusia. Apakah itu semua bohong? Dia tidak akan keberatan tidak peduli siapa Luo Ruoxin dan kekuatan apa yang dia miliki, tetapi dia tidak tahan ditipu dan dimanfaatkan oleh orang yang dia cintai. Melihat keadaan hiruk-pikuk Zhang Xuan, mata Luo Ruoxin memerah. Sedikit kepanikan yang langka bisa terdengar dalam suaranya saat dia dengan cemas mencoba menjelaskan dirinya sendiri. Aku bukan iblis dunia lain, dan ada alasan mengapa aku adalah dewa roh dari suku iblis dunia lain. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan penjelasannya, celah dimensi di sekelilingnya tiba-tiba melebar, dan gaya hisap yang menyeretnya menjauh semakin kuat. Dia mulai kehilangan kendali atas tubuhnya. Saat energi dari kegelapan meraung dengan marah, seluruh kuil Konfusius mulai bergetar tanpa henti. Bahkan benua guru-guru mulai bergetar. Seolah-olah akhir dunia baru saja dimulai. Kekuatanku saat ini telah melampaui apa yang bisa ditanggung dunia ini, jadi aku tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Jika tidak, seluruh guru-guru benua akan hancur. Menyaksikan kehancuran bertahap terjadi di sekitar, Luo Ruoxin menggelengkan kepalanya. Menurunkan kepalanya sedikit, dia bergumam, "Selamat tinggal, Zhang Xuan. Aku senang bertemu denganmu, sungguh, sangat bahagia." Halo, kegelapan turun ke atas altar dan mulai melahap siluet wanita muda itu. Seolah jatuh ke genangan tinta, Luo Ruoxin tampak seolah-olah dia akan menghilang kapan saja. "Ruoxin, kenapa Anda belum menjelaskan apapun kepada saya? Apa yang sedang terjadi?" Melihat bahwa kegelapan akan segera menariknya pergi, Zhang Xuan dengan cepat mengeluarkan Black Saber neraka, dan melangkah di atasnya, dia berlari ke sisinya. Dia mengulurkan tangan dan meraih tangannya, berniat menariknya keluar dari kegelapan. Sayangnya, tidak peduli bagaimana dia menarik, dia tidak akan bergerak sama sekali. Kegelapan di depannya tampak seperti jurang tak berujung. Mereka yang jatuh ke dalamnya, bahkan jika mereka adalah orang bijak kuno, tidak akan bisa melarikan diri. Zhang Xuan, tidak apa-apa. Jangan sia-siakan kekuatanmu. Setiap dunia memiliki aturannya sendiri. Jika saya dengan paksa tetap di sini, saya hanya akan membawa malapetaka ke dunia ini, kata Luo Ruoxin sambil meraih tangan Zhang Xuan dengan erat. Percayalah padaku, saya tidak pernah mengatakan satu kebohongan pun kepada Anda. Sentuhan lembut dan suaranya yang menenangkan memenuhi tubuh dingin Zhang Xuan dengan kehangatan. Ada banyak keraguan di benaknya, tetapi dia ingin mempercayai wanita muda di depannya. Semua pengalaman mereka dan waktu yang mereka habiskan bersama, dia tidak percaya bahwa itu semua bohong. Dengan suara yang sedikit tersendat, dia bertanya, bagaimana saya bisa menemukan Anda di masa depan? Dia tahu bahwa fenomena ini menandakan kepergiannya, dan gagasan berpisah dengannya selamanya adalah salah satu yang terlalu menyakitkan untuk ditanggungnya. Jika dia pergi suatu hari, dia akan mengabdikan seluruh hidupnya untuk mencarinya. Kita akan bertemu lagi saat takdir mengizinkan. Jika tidak, kehadiranku hanya akan menyakitimu." Dengan mata yang sedikit basah, Luo Ruoxin menatap pemuda yang berdiri di depannya dan bergumam, "Selamat tinggal, pria yang kucintai." Detik berikutnya, wanita muda itu dilahap oleh kegelapan dan menghilang dari pandangan. Tidak, Zhang Xuan melolong putus asa saat dia berlari ke depan dengan marah. Dia berniat untuk menerobos ke celah di ruang angkasa juga, tetapi yang membuatnya ngeri, dia merasa seolah-olah dia telah bergegas ke dinding dan didorong kembali. Ini tidak mungkin.
Aku tidak bisa membiarkan ini terjadi. Zhang Xuan meraung saat dia menjentikkan Infernal Black Saber dengan marah keretakan. Ding ding ding. Percikan terbang di sekitar. Meskipun Luo Ruoxin telah diseret ke dalam retakan hitam dengan begitu mudah, dia menemukan mereka bahkan lebih tangguh daripada artefak sage kuno. Tidak peduli bagaimana dia mengerahkan dirinya, dia tidak dapat mengganggunya sedikitpun. Seolah-olah Infernal Black Saber adalah gumpalan permen kapas yang mengetuk dinding logam, itu tidak meninggalkan bekas sedikitpun. Tak lama setelah Luo Ruoxin masuk, retakan itu semakin mengecil sebelum akhirnya menghilang. Tidak, seolah-olah Zhang Xuan telah kehilangan dirinya sendiri. Dia mengayunkan pedangnya dengan panik, tetapi tidak peduli seberapa kuat Infernal Black Saber itu tidak bisa membuka celah sekali lagi. Seolah-olah semua yang baru saja terjadi hanyalah ilusi belaka. Tuan, tidak ada gunanya menebas lagi. Sebuah suara terdengar di benak Zhang Xuan. Pacarmu pasti berasal dari dunia yang lebih tinggi. Kecuali kekuatanmu mencapai sasaran, kamu tidak akan bisa mengatasi penghalang dimensi. Mengambil napas dalam-dalam, Zhang Xuan mendorong energi jiwanya dan menenangkan dirinya dari keadaan marahnya. Mengepalkan tinjunya dengan erat, dia bertanya, kamu mengatakan bahwa Ruoxin berasal dari dunia yang lebih tinggi. Orang yang baru saja berbicara tidak lain adalah Vicious. Dalam hal pemahaman tentang benua guru-guru, Vicious jelas lebih berpengetahuan daripada dia. Memang, ketika saya masih hidup, saya perhatikan bahwa ada dimensi yang bahkan lebih stabil dari benua guru-guru, dan bentuk kehidupan yang ada di sana bahkan lebih kuat dari kita. Kemungkinan suku roh kita berasal dari salah satu dunia itu tetapi diasingkan ke benua guru-guru, jawab Vicious. Sepertinya dia telah mendapatkan kembali beberapa ingatannya. Namun, penghalang antara dua dunia sangat kuat, membutuhkan seseorang untuk menggunakan kekuatan luar biasa untuk menghancurkannya. Saat itu, bahkan dengan kekuatanku sebagai sage kuno ranah Void Shattering, aku masih tidak bisa meruntuhkan penghalang itu. Bahkan tidak ada dunia penghancur Void Sage kuno yang mampu meruntuhkan penghalang. Bukankah itu secara efektif berarti tidak ada yang bisa melakukannya? Zhang Xuan menggertakkan giginya dengan takjub. Void Shattering adalah alam tertinggi yang bisa dicapai oleh seorang sage kuno. Jika bahkan para ahli sekaliber itu tidak dapat mencapai prestasi ini, siapa lagi yang bisa melakukannya? Meskipun aku tidak bisa melakukannya, bukan berarti tidak ada orang lain yang bisa. Jika saya tidak salah, kemungkinan Kong Xi berhasil melakukannya di masa lalu. Kata setan. Kong Xi, memang, berdasarkan sejarah paviliun guru-guru, Kong Xi menghilang sebelum umurnya habis. Mengingat kekuatannya, tidak ada orang yang bisa menjadi ancaman baginya. Jika dia perlu, dia bisa pergi ke hibernasi atau menggunakan cara eksternal apapun untuk memperpanjang umurnya. Bagaimana bisa dia menghilang begitu saja tanpa jejak? Ini, Zhang Xuan terdiam. Dia tidak pernah berpikir terlalu dalam tentang hilangnya Kong Xi sebelumnya. Namun, munculnya celah dimensi hitam yang menelan Luo Ruoxin dan pengetahuan bahwa ada dunia yang lebih tinggi di atas benua guru-guru menumbuhkan beberapa pemikiran di benaknya. Mungkin, seperti Luo Ruoxin, kekuatan Kong Xi telah melampaui batas dunia, dan pergi tanpa pilihan, dia terpaksa meninggalkan benua guru-guru. Karena itu, kepergiannya secara diam-diam dan tiba-tiba, bahkan tidak tercatat dalam sejarah. Jika Kong Xi mencapai ketinggian seperti itu, aku pasti akan bisa juga, gumam Zhang Xuan dengan gigi terkatup rapat. Tidak peduli apa, dia bertekad untuk menemukan Luo Ruoxin sekali lagi. Karena Kong Xi telah mampu menghancurkan penghalang dimensi dan mencapai dunia yang lebih tinggi, dia pasti akan dapat melakukan hal yang sama. Karena nyonya telah pergi, aku akan pergi. Keheningan di udara tiba-tiba dihancurkan oleh tawa hangat dari Kaisar Iblis dunia lain nomor 1. Ledakan kekuatan Luo Ruoxin sebelumnya telah sepenuhnya menghancurkan cetak biru, sehingga menciptakan celah bagi Sovereign Chen Yong untuk melarikan diri.